Johan adalah seorang maniak game, dia suka memainkan game budidaya yang populer di muka bumi. Dia adalah salah satu pemain terkenal di genre aksi di era budidaya. Game budidaya yang terkenal, namun sayangnya ia meninggal di persimpangan jalan dan ditabrak oleh Trakun. Aku akan mati seperti ini, aku akan menerobos ke alam jiwa surgawi. Aku menunggu selama 6 tahun untuk hari ini tapi sialan kau, Truk-kun, kau menghancurkan seumur hidup. Johan mengutuk Truk-kun dengan isi hatinya, dan meninggal seketika di jalan. Sementara itu, sebuah cahaya menyambar pada pemuda yang sedang berjalan di tengah jalan dan memikirkan wanita yang dicintainya, namun ketika dia melihat ada sesuatu yang menimpa tubuhnya, dia berteriak kekuatan dan mati seketika setelah tertabrak sambaran petir itu. Tempat terjadinya sambaran petir menjadi tandus dan suara petir tersebut dapat terdengar hingga ribuan mil. Ketika masyarakat melihat petir menyambar suatu daerah tertentu, massa mulai berkumpul di sekitar tempat itu, untuk melihat apa yang terjadi di sana. L1 Terrarin 0V3L menjadi tuan rumah penampilan pertama bab ini di N0V B1N. Sementara itu, tiba-tiba tubuh pemuda itu mulai berkedip-kedip dengan lampu merah dan tubuhnya mulai bergetar hebat dan dia membuka matanya. Di mana saya? Johan mengingat dan mengingatnya tentang kehidupan sebelumnya mulai muncul di ingatan. Sial, aku bereinkarnasi ke dunia berbeda, tapi kenapa aku bereinkarnasi menjadi sampah tubuh? Pemuda itu merangkul dirinya sendiri ketika dia melihat dirinya setengah telanjang di tempat yang hancur itu. Iklan oleh Pop Future. Orang-orang memandangnya dengan mata terbuka lebar, karena mereka tidak percaya sampah bahwa tak berguna ini masih hidup setelah terkena sambaran petir itu. Semua orang tahu pemuda ini, karena dia tidak ada gunanya, seorang tuan muda yang sangat terkenal dengan perbuatannya. Sementara itu, kamu bajingan tak tahu malu, apa yang kamu lakukan di tengah jalan ini? Suara dingin terdengar di telinga Johan. Johan menutup kepalanya ke belakang untuk mencari sumber suara dingin itu. Namun melihat seorang pria parubaya yang berdiri di belakangnya dengan tajam menatap ke arahnya, dia dengan gugup menelan ludah seteguk. Dan tiba-tiba beberapa kenangan kabur tentang kehidupan sebelumnya mulai muncul di benak Johan melihat pria parubaya ini. Dia mengetahui bahwa pria parubaya ini adalah ayahnya, dan anak laki-laki yang meninggal beberapa menit yang lalu adalah putra dan namanya juga Johan. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya, ayahnya adalah salah satu pemimpin klan. Lin Klan yang merupakan salah satu klan terbesar di wilayah utara di Kerajaan Phoenix. Ayah, tanpa sadar kata-kata itu terlontar dari mulut Johan sambil memandang ke arah ayahnya, mendengar kata-kata itu pria yang berdiri di depannya berteriak marah. Ketika orang-orang melihat ke arah pria parubaya dan melihat bahwa kepala keluarga klan Lin terlihat sangat marah terhadap putranya, yang sedang duduk di tengah jalan setengah telanjang dengan pakaian compang camping. Mereka semua mengerti apa yang terjadi di sana. Dan melihat Patriark Lin seperti itu semua orang mulai berlari menyelamatkan diri, semua orang tahu Patriark ini adalah orang yang pemarah dan gila yang tidak peduli pada siapapun ketika dia menjadi gila. Dia akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalannya, dan Johan adalah putra satu-satunya tetapi putra ini adalah pecundang dan tidak memiliki bakat dalam hidup, dan anak seusianya sudah mencapai alam kebangkitan tubuh, tetapi dia tidak memiliki maksud dan tetap saja tidak membangkitkan bakat apa permainan kata-kata. Kamu bajingan yang tidak tahu malu, aku akan memberi pelajaran hari ini, kamu bermain-main di sana-sini, apakah kamu punya rasa malu atau tidak, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih, Su Lin meraung, dan niat membunuh terlihat di wajahnya. Iklan oleh Pop Future. Melihat aura yang mengancam di sekitar ayahnya, dia menjadi tidak sadarkan diri setelah batuk seteguk darah dari mulutnya. Dan merasakan aura mengancam dari Su Lin, orang-orang mulai berlari menyelamatkan diri. Lari untuk hidupmu, orang ini kehilangan akal sehatnya, teriak orang-orang sambil berlari ke sana kemari. Beberapa saat kemudian tempat itu menjadi sunyi senyap, hanya Su Lin dan Johan yang terlihat di tempat itu. Apa yang kamu coba lakukan pada cucuku? Apakah kamu ingin membunuh Johan? Sebuah suara bergema di kepala Su Lin. Ayah, kapan kamu datang? Kata Su Lin kepada ayahnya dan memandang ke arah langit. Seorang laki-laki tua berjanggut putih berdiri di langit, sementara itu kehadirannya terdengar pada cucunya yang terbaring di tanah tak sadarkan diri, setengah telanjang. Melihat cucunya, dia menghela nafas panjang dan memandang ke arah Su Lin, aku akan membawa bersamaku. Kamu bisa pergi duluan, sampai jumpa di klan nanti. Lelaki tua itu memandang ke arah putra, Su Lin dan mengucapkan kata-kata itu, dengan suara dingin, membuat Su Lin gemetar ketakutan. Iya ayah, sampai jumpa di klan, dia membungkuk pada ayahnya, dan saat berikutnya pria parubaya itu menghilang meninggalkan mereka berdua. Sayang sekali klan Lin kita menjadi bahan tertawaan, orang tua itu memandang ke arah Johan dan menghela nafas panjang. Dia kemudian mendekatinya dan menggendongnya, dan saat berikutnya dia juga menghilang bersama Johan dari tempat itu. Catatan penulis, suka, lalu tambahkan ke perpustakaan. Dan jangan lupa untuk meninggalkan Power Stone. Saya akan menghargai jika Anda melakukannya. Seorang lelaki tua muncul di depan gerbang raksasa. Gerbangnya sangat besar dan dua patung naga terlihat di kedua sisinya. Ini adalah gerbang masuk klan Lin. Melihat lelaki tua itu, dua orang penjaga buru-buru menghampirinya dan memandang ke arah anak laki-laki yang ada di tangannya. Selamat datang kembali, Penatua. Kedua penjaga membungkuk ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam klan Lin tanpa memandang penjaga itu. Melihat Patua tak ada lagi di tempat itu, kedua penjaga itu menghela nafas panjang. Tuan muda yang tidak ada maksudnya, hal-hal keji macam apa yang dia lakukan kali ini, siapa yang dapat mengatakan bahwa dia adalah sampah dari klan Lin perkasa melihat wajah polosnya, salah satu penjaga memandang ke arah yang lain sambil mengucapkan kata-kata itu kepada dia. Bajingan, apakah kamu punya keinginan mati? Jika ada yang mendengarmu berkata bahwa kamu akan mati bersama keluargamu, tutup mulutmu, jadi dia sampah tapi dia tetap darah klan Lin, penjaga lain menanggapinya dengan suara dingin. Kamu benar, aku harus mengendalikan kataku, aku tidak ingin mendapat masalah, gumamnya. Sementara itu, orang tua itu memegang Johan di tangannya dan membawanya menuju kamarnya. Klan Lin sangat besar dan luas di sekitar lapangan sepak bola The Size of Ten, berbagai bangunan berkelas terlihat memberikan aura yang mendalam. Setelah berjalan beberapa meter, lelaki tua itu membawa Johan ke sebuah rumah besar yang sangat indah. Rumah besar ini dikelilingi oleh tanaman hijau dan berbagai penjaga yang menjaga tempat ini. Melihat lelaki tua itu semua orang membungkuk ke arahnya, sementara mereka mengabaikan Johan. Orang tua itu mengabaikan para penjaga dan memasuki rumah itu sambil menggendong cucunya. Ayah, apa yang terjadi dengan anakku? Seorang wanita cantik berusia sekitar 35 tahun buru-buru mendekatinya. Dia memiliki wajah cantik, rambut hitam, dan mata biru tua. Dia tampak seperti seorang dewi, tapi melihat anak seperti itu jantungnya hampir berdetak kencang. Iklan oleh Pop Future. Ayah, apa yang terjadi pada Johan? Kenapa dia dalam keadaan seperti ini? Air mata mulai mengalir dari matanya sambil menggendongnya dan memeluknya.
Dia bermalas-malasan dan bersembunyi di sekte dan bersembunyi di pusat kota. Ketika Sulin mengetahui tentang dia menjadi marah padanya. Lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam dan menceritakan semuanya padanya. Sulin melakukan ini, dia menatap serius pada lelaki tua itu. Melihatnya, lelaki tua itu mengokohkan kepalanya. Alena, kamu harus mengerti, dia sudah berusia 17 tahun dan satu-satunya anak laki-laki yang kamu punya. Dia sangat lemah dibandingkan dengan yang lain, namun dia bermalas-malasan dan mempermalukan klan perkasa kita di depan semua orang. Terkadang aku berpikir apa yang akan terjadi di masa depan jika dia berperilaku seperti ini. Aku khawatir tentang warisan klan Lin. Dia melihat ke arah wanita di sekitarnya dan berkata padanya. Ayah, dia ingin mengatakan sesuatu tapi sayangnya dia tidak punya kata-kata untuk membela putranya. Orang tua itu menyipitkan matanya dan melihat ke arah Yohan. Dia mengejar gadis-gadis dan bermain-main di pusat kota. Dia tidak mendapatkan terobosan di bidang kultivasi pertama, sudah lebih dari 6 bulan sejak dia bergabung dengan Sekte Bunga Ilahi, dan dia tidak memiliki bakat dalam kultivasi. Dia menjadi bahan tertawaan di dalam sekte. Karena dia, kita kehilangan muka kita. Orang tua menutup matanya sambil mengucapkan kata-kata itu. Kesedihan terlihat di wajahnya. Saya pikir dia akan baik-baik saja sebagai seorang kultivator ganda, tetapi saya salah ayah. Dia adalah satu-satunya putra yang saya miliki. Saya tidak bisa kejam terhadapnya. Mungkin suatu hari nanti dia akan menyadari kesalahannya dan memimpin klan Lin yang perkasa ini. Jawabnya, lelaki tua dengan senyum pahit di wajahnya. Entah kapan hari itu akan tiba, gumam lelaki tua itu dan melirik ke arah Yohan yang sedang tidur nyenyak. Jaga dia. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan di aula tetua. Aku akan datang nanti. Orang tua memandang ke arah Alena dan berkata padanya, dan saat berikutnya dia menghilang dari pandangannya. Anakku, kenapa kamu tidak mengerti bahwa kamu mempunyai berbagai tanggung jawab terhadap klan? Kenapa kamu membuat ayah dan kakekmu sedih dengan perbuatanmu? Gumamnya dengan suara pelan sambil memberikan kecupan pada kening Yohan. Ibu, gumam Yohan dalam tidurnya, melihat Alena tertawa kecil dan tersenyum ke arah putranya. Iklan oleh Pop Future. Hatiku berkata suatu hari nanti kamu akan membuat kami bangga, gumamnya sambil menyentuh pipi putranya dan memandang ke arahnya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Sulin, seorang lelaki terlihat berdiri di jendela dan memandang ke arah luar ketika dia mendengar suara yang bergema di kepalanya dari belakang. Sulin memiringkan kepalanya mendengar suara itu dan menarik napas dalam-dalam melihat seorang lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Ayah, katanya dengan ekspresi sedih di wajahnya, mendengar kata-kata itu lelaki tua itu mengangguk dan menyentuh janggut putih panjangnya. Dia anakmu satu-satunya, kenapa kamu begitu kasar padanya? Aku mengerti apa yang kamu pikirkan saat ini tapi dia naif. Suatu saat dia akan mengerti kesalahannya, jawab lelaki tua itu kepada putranya. Tetapi ayah, kami adalah kultivator, satu kesalahan dan seluruh keluarga kami akan hancur. Dunia di luar sana sangat kacau dan kejam. Dia memandang ke arah lelaki tua itu dan menjawabnya. Aku mengerti, sebaiknya tinggalkan masalah ini setidaknya untuk saat ini. Kita punya masalah mendesak jadi ayo kita pergi ke tempat pertemuan. Lelaki tua itu memandang ke arah putranya dan menghilang dari pandangannya. Sulin menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya dan saat berikutnya Sulin juga menghilang dari tempat itu. Sementara itu, jangan bunuh aku, brengsek, aku anakmu satu-satunya, teriak Yohan keahlian tenaga dan membuka mata biru miliknya. Dia bangkit dari tempat tidur dan memeriksa seluruh tubuhnya. Syukurlah aku masih hidup, itu adalah mimpi paling menakutkan yang pernah kulihat dalam tidurku. Dia mencengkeram pada dirinya sendiri sambil memutar arah ke sudut ruangan itu. Terlihat seorang wanita berdiri di sudut untuk mengarahkan dengan mulut terbuka lebar. Apa-apaan ini? Yohan tersenyum pahit melihat nona cantik itu. Bab 3 Alam Budidaya. Yohan dengan gugup menelan ludahnya melihat wanita itu, jantungnya mulai berdetak semakin kencang. Wanita itu mulai mendekati tempat tidur Yohan dan detik berikutnya dia duduk di sampingnya. Ia memandang ke arah Yohan dan tersenyum pahit, aku tahu nak, kamu marah pada ayahmu, tapi dia tidak salah, dia ingin kamu menjadi seseorang yang bisa memimpin klan ini. Alena menghela nafas panjang dan memeluk Yohan. Yohan terkejut dengan gerakan Alena yang tiba-tiba, jantungnya mulai berdebar kencang, ia merasa sangat nyaman dalam pelukan Alena dan tiba-tiba air mata mulai mengalir dari matanya. Kenapa aku menangis? Apakah itu cinta ibu? Batinnya sambil tersenyum dengan wajah menangis, dan kembali memeluk Alena dengan erat. Mereka berbagi momen emosional ini untuk sementara waktu. Ibu, aku hanya, Yohan memandang ke arah Alena sambil mengucapkan kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Alena tersenyum ke arahnya, tidak apa-apa kamu tidak perlu berkata apa-apa, aku senang kamu baik-baik saja, kamu pasti lapar kan, aku akan menyiapkan makanan untukmu, ia mengecup keningnya sambil berkata kata-kata itu. Setelah beberapa saat, Alena keluar dari kamarnya sambil berkata dia akan mengatur sesuatu untuk dimakannya. Yohan dengan linglung duduk di tempat tidur sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dia tidak memulihkan semua ingatannya tetapi hanya sedikit ingatan yang muncul di benaknya. Jadi Yohan sebelumnya adalah seorang bajingan dan hanya seorang pecundang, dia memamerkan status klannya sambil mengejar kakak perempuan Sekte Bunga Ilahi, dia selalu membodohi dirinya sendiri di depan semua orang, Yohan mengutuk pemilik sebelumnya, tubuh. Dasar brengsek, tapi aku harus tahu keadaanku terlebih dahulu, biarkan aku melihat ingatan pemilik sebelumnya terlebih dahulu dan aku harus tahu tentang dunia ini, batin Yohan lalu memejamkan matanya dan mulai melihat ke dalam ingatan pemilik sebelumnya. Beberapa ingatannya kabur tapi dia mencoba mengingat ingatan orang lain. Beberapa saat kemudian wajahnya menjadi pucat ketika menemukan sesuatu yang tidak biasa. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Budidaya dunia ini sama dengan permainan budidaya yang saya mainkan di bumi, dan alam itu sama, lelucon macam apa yang takdir permainkan dengan saya. Dia bergumam dan memikirkan tentang alam di dunia ini. Iklan oleh Pop Future. Lebih besar dari alam kebangkitan tubuh. Lebih besar dari alam penguatan tubuh. Lebih besar dari pembentukan inti alam jiwa. Lebih besar dari alam jiwa sejati. Lebih besar dari alam jiwa bumi. Lebih besar dari alam jiwa surga. Lebih besar dari alam jiwa yang baru lahir. Lebih besar dari alam jiwa semi-ilahi. Lebih besar dari alam jiwa ilahi. Tanda hubung. Tahap ilahi. Lebih besar dari alam semi tuan asal ilahi. Lebih besar dari alam dewa ilahi. Lebih besar dari alam raja ilahi. Contoh awal ketersediaan bab ini terjadi di N0V3L bin. Iklan oleh Pop Future. Lebih besar dari alam dewa ilahi. Saya hanya berada di alam kebangkitan tubuh tingkat pertama, siapapun dapat membunuh saya dengan mudah, tetapi saya tidak meremehkan hal itu saat ini, saya meremehkan hal lain. Saya terlahir kembali sebagai seorang persahabatan ganda, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini buruk, di kehidupan sebelumnya saya dikultivasikan melalui Ki, dan akan melakukan terobosan di alam jiwa surgawi, tetapi dengan situasi saya saat ini, saya hanya bisa realistis dengan pasangan, wajah Yohan menjadi pucat saat memikirkan keadaannya saat ini.
Dalam ingatannya, Johan mengetahui bahwa dia saat ini adalah murid Sekte Bunga Ilahi, sebuah sekte yang sangat fokus pada pengajar ganda, di mana dua orang dari lawan jenis melakukan praktik seksual untuk cerobong asap. Dan dia berada di kerajaan Phoenix, dan kota tempat tinggal klan Lin ini disebut kota tepi sungai. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkanku dan aku harus memperbaiki reputasiku. Aku perlu menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku dari bahaya tersembunyi apapun pada tubuh lemah ini, pikirnya dalam hati, dan menarik nafas dalam-dalam. Beberapa menit kemudian dia mendengar ketukan di pintu. Saat Johan membuka pintu kamarnya ia melihat seorang pelayan sedang berdiri di depan matanya, sambil memegang nampan berisi makanan di tangannya. Tuan, saya membawakan makanan untuk Anda, sesuai pesanan Nyonya Alena. Pelayan itu memandang ke arahnya dengan mengkilat sipit, sambil berdiri di depannya. Tinggalkan piring itu di atas meja, dan terima kasih sudah membawakan makanan untukku. Johan tersenyum padanya sambil mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu dia menjadi bingung kenapa kali ini tuan muda ini tidak memarahinya. Dia mengangguk setelah mendengar kata-kata itu dan meletakkan nampan di atas meja, dan dia pergi setelah buru-buru meletakkan makanannya, tanpa menoleh ke belakang. Bajingan itu, gumam Johan sambil kembali memaki-maki tuan tubuhnya yang sebelumnya. Terserah, aku lapar saat ini aku akan memikirkan hal itu setelah makan. Johan menghela nafas panjang dan mulai memakan makanan tersebut. Sementara itu, apakah kamu yakin dia tidak membentakmu kali ini atau tidak mencoba melakukan hal lucu apapun kamu? Seorang wanita berkata kepada wanita lain yang berdiri sambil membersihkan peralatan. Mendengar kata-kata itu wanita itu menganggukkan kepalanya, aku takut ketika memasuki ruangan tetapi dia tidak mencoba apapun kali ini, dia menanggapi wanita di dekatnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya, katanya sambil melihat ke arah wanita di dekatnya. Entah apa yang terjadi padanya, aku senang aku selamat, dia menelan ludah saat menanggapi wanita itu. Johan menikmati makanan yang dikirimkan oleh ibunya. Makanannya sangat lezat, dia belum pernah berlangganan makanan seperti ini bahkan di bumi. Aku mengisi diriku dengan makanan enak itu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Dia bertanya-tanya dan mendekati balkon kamarnya, di luar sudah gelap, dia mulai melihat kesan kemari dari luar jendela dan saat berikutnya tiba-tiba berbunyi pada hal tertentu, sisi di mana dia beberapa melihat pria menyerang wanita di pinggir jalan di luar klan. Apa yang dilakukan para bajingan itu pada wanita itu, pikirnya dalam hati dan darahnya mulai mendidih setelah melihat kejadian itu di depan matanya, sementara tidak ada seorang pun yang membantu wanita itu. Dia mengulurkan tangannya sambil melihat orang-orang di sekitar tempat itu sedang menonton adegan ini sementara tidak ada yang mau membantu. Bajingan-bajingan itu mengawasi dan tidak mau membantu wanita itu. Di dunia seperti apa aku berinkarnasi, dia mencengkeram dirinya sendiri dan saat berikutnya dia melompat keluar dari jendela kamarnya. Jendela itu panjangnya sekitar 20 meter, dia dengan mudah mendarat di tanah tanpa mengalami cedera apapun. Meskipun budidayanya adalah sampah ia telah menerima pelatihan dasar dari kakeknya, jadi tanpa sadar tubuhnya bereaksi dan dia dengan mudah melewati penghalang ketinggian itu. Dan dia mulai berlari menuju jalan untuk menyelamatkan wanita itu. Sementara itu, asal-muasal debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB, JN. Pelayan yang menyajikan makan siang untuknya beberapa saat lalu melihat tuan muda melompat dari jendela, melihatnya melompat, mulut terbuka lebar dan rahangnya terjatuh ke tanah. Apa yang sedang dilakukan bajingan tak tahu malu itu, entah dari mana, kenapa dia melompat dari jendela. Dia berkata dengan suara rendah dan melihat ke sana kemari untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan dia mengucapkan kata-kata itu. Syukurlah aku hampir kehilangan ketenanganku dan mengucapkan kepada siapa kata-kata itu dalam kegembiraan pun yang mengucapkan kata-kata itu, aku akan berada dalam masalah besar, pikirnya dalam hati dan menelan ludahnya. Iklan oleh Pop Future. Tapi lelucon macam apa yang dia lakukan sekarang? Aku melihatnya seperti itu, dia melihat entah bagaimana berubah menjadi diriku, dia mengambil dan mulai mengikuti tuan muda di belakang, dia penasaran dengannya, dia sedang merawat tuan muda ini ketika dia dilahirkan, dia biasa bermain di situlah tetapi seiring perubahan zaman dia menjadi tidak tahu malu dan berdagang sehingga dia tidak pernah peduli dengan orang-orang yang statusnya lebih rendah, dia mengusir dan mendiskriminasi mereka yang bukan milik keluarga atau klan kaya. Jadi dia memperlakukan Ana seperti ini, dia dulunya adalah salah satu pelayan kepercayaan yang ibunya mempercayai saya lebih dari siapapun, itu sebabnya dia bertugas bertanggung jawab pada tuan muda Johan, dia mengurus makanan, pakaian, cucian, dan semuanya. Tapi bajingan itu tidak pernah menghargai usaha yang dia lakukan, dan selalu bernafsu padanya dan mengejar wanita. Kenapa aku mengejar bajingan tak tahu malu itu seperti itu, ucapnya sambil perlahan mengikutinya. Sementara itu, kamu jalang, beraninya kamu mengaku keluar dari rumah bordil, kami membayar mahal dan membelimu dari keluargamu namun kamu menolaknya. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak menaati Tuan, Nicholas, salah satu dari kata pria sambil memaksakan diri pada wanita itu. Tolong biarkan aku pergi, aku tidak ingin melakukan hal-hal itu, aku akan membayar kalian, tolong tinggalkan aku sendiri, aku tidak ingin pergi ke tempat itu, pintanya sambil air mata mengalir dari matanya. Diam, jalang, salah satu pria menamparkan wanita itu, dan dia jatuh ke tanah dan darah terlihat di hidungnya. Hei kalian empat bajingan tak berduri, tinggalkan dia sendiri atau kalian akan mati. Tiba-tiba kata-kata itu melonjak di sekitar dan empat pria yang menyerang wanita itu menjadi kaku mendengar kata-kata itu. Bajingan mana yang berani ikut campur dalam urusan kita? Salah satu pria itu berteriak sambil berjongkok, dan tiga orang lainnya berkumpul dengan pria itu sambil berdiri di sana. Mendengar kata-kata itu orang-orang di sekitar yang melihat kejadian ini juga terkejut ketika mendengar ada yang menantang orang-orang ini. Tiba-tiba Johan membutuhkan waktu beberapa saat dan mendekati keempat pria tersebut. Orang-orang itu juga memperhatikan pemuda itu sedang mendekati mereka. Iklan oleh Pop Future. Melihat pemuda itu, tiba-tiba orang mulai bergosip dan Ana pun datang sambil memperhatikan Johan dari jarak jauh. Apa yang terjadi? Siapa anak ini? Petik terbalik kata salah satu orang di keramaian itu. Apakah dia mempunyai keinginan mati atau ada sesuatu yang bertentangan dengan Tuan Nicholas? Kata salah satu orang di antara kerumunan. Bukankah dia bajingan tak tahu malu dari klan Lin, yang biasa bermain-main di sana-sini sambil menikmati reputasi klan mereka? Kata seseorang di tengah kepadatan. Apakah dia juga menjadi terbelakang? Saya bertanya-tanya mengapa dia menantang otoritas Tuan Nicholas dan ikut campur dalam bisnis mereka, kata seseorang. Gosip semacam ini bermula saat Ana melihat Johan seperti itu, jantungnya berdebar kencang. Apa dia sudah gila? Untuk apa dia melawan keempat orang itu? Mereka adalah anak buah Tuan Nicholas, gumam Ana sambil jantungnya berdebar semakin kencang melihat penggerak Johan seperti itu. Sementara itu, keempat pria itu menatap Johan dengan niat membunuh di wajah mereka, sementara wanita di belakang mereka juga memperhatikan anak muda di depan matanya yang sedang menghadapi para bajingan ini demi dia. Jantungnya mulai berdebar kencang melihat Johan berdiri di belakangnya, tapi saat berikutnya dia menjadi khawatir.
Hei kalian, empat monyet gemuk besar, tinggalkan dia sendiri dan pergi dari sini. Kalau tidak aku akan menendang pantatmu, kata Yohan sambil memandang ke arah keempat orang ini. Mendengar kata-kata itu dari mulut Yohan membuat semua orang ternganga, bahkan salah satu orang dari kerumunan itu kehilangan kesadaran mendengar kata-kata itu dari mulut Yohan. Melihat keempat perokok itu menyukainya, dia menghela nafas panjang, sambil mengamati sekeliling di mana orang-orang hanya menonton acara ini seperti sedang menonton film. Bajingan tidak manusiawi ini tidak ada yang mau membantuku, dan terlebih lagi pemilik tubuh sebelumnya yaitu Yohan bajingan itu pasti menjangkau citraku di antara orang-orang ini. Nasibku sangat buruk, dia merangkul dan mengambil nafas dalam-dalam. Terserahlah, aku bukan Yohan sampah itu lagi, tapi orang-orang ini sungguh kuat, pikirnya sambil melihat keempat pria yang sedang melihat ketiba. Kamu bajingan, kamu punya keinginan mati, kata salah satu pria sambil mendekati Yohan dengan senyum jahat di wajahnya, dia menghentikan gerakannya dan menatap mata biru tua Yohan. Yohan menghela nafas panjang melihat para pria yang terlalu percaya diri di depan tampil, kamu memanggil kami apa? Apakah kami terlihat seperti monyet bagimu? Dasar bajingan nakal, kata pria itu pada Yohan, mendengar kata-kata itu ekspresi Yohan menjadi serius. Diam, dan pergilah ke neraka, teriak Yohan dan saat berikutnya Yohan sekelilingnya tendangannya bertenaga-tenaga dan mengenai pria itu di antara kedua kakinya hingga memecahkan kedua telurnya. Ah, bajingan ini memecahkan telurku, teriaknya kekuatan tenaga sambil beredar guling di jalan, dengan rasa sakit yang tak terganggu yang ia rasakan setelah dipukul oleh Yohan. Bersama Ana, semua orang yang dihadirkan di sana menjadi tenang dan tempat itu menjadi sunyi senyap, wanita itu menatap Yohan dengan mata terbuka lebar, hidungnya masih mengeluarkan darah. Yohan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dia menendang wajah pria itu yang berputar-putar di tanah dan membuatnya terbang beberapa meter dan dalam sekejap, pria itu kehilangan kesadarannya. Iklan oleh Pub Future. Kamu berani memukul kami. Tuan Nicholas akan mengulitimu, teriak salah satu pria itu dan mulai berlari ke arah Yohan untuk membalas dendam rekan satu tim yang tanpa malu-malu dipukul oleh Yohan. Pukulan Superman. Apa-apaan ini? Laki-laki itu melihat pukulan terbang ke rekaman dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berusaha menghindar namun sayang sudah terlambat. Yohan memukul leher laki-laki itu. Dalam sekejap dia terjatuh ke tanah setelah tertabrak. Intensitas pukulannya sangat keras dan tempatnya sangat halus. Yohan adalah murid biologi di bumi jadi dia mengetahui kelemahan tubuh manusia. Hei, dua orangmu memukul. Kalian berdua pasti ingin bergabung dengan dua orang ini. Dia memberi isyarat kepada orang-orang yang memukul yang berada di tanah. Melihat niat membunuh di wajah Yohan, kedua orang itu mulai memperburuk bos mereka karena dipukuli oleh anak ini dan mereka kehilangan muka di depan umum. Jika Tuan Nicholas tahu dia pasti akan membunuh orang-orang ini. Mereka dengan gugup menelan ludah mereka sambil memikirkan konsekuensinya, tindakan mereka. Sampai jumpa, tunggu saja kami, tiba-tiba mereka mulai berlari meninggalkan rekan satu tim di tanah. Melihat keduanya Yohan mulai tertawa, rekan satu tim macam apa yang meninggalkan temannya dalam situasi yang mengerikan, dia melihat sambil berpura-pura pada wanita yang sedang melihat kejadian itu, dengan mata berkaca-kaca, dan banyak memar di tubuhnya terlihat, dan hidungnya berdarah. Bajingan itu, darahnya mulai mendidih melihat wanita-wanita picik yang dianiaya oleh para pria itu, Yohan menghampiri wanita tersebut. Ikut aku, lukamu perlu kami obati. Kamu terluka, ucap Yohan sambil menatap ke arah wanita di depan matanya. Iklan oleh Pub Future. Dia menjadi kaku, dia tidak mengira pemuda itu mendengarkan kata-kata itu padanya, dia terdengar dewasa saat mendengar kata-kata itu jantungnya mulai berdebar kencang. Melihat raut ragu di wajah wanita ini Yohan menggeleng, tenang saja kamu aman bersamaku. Aku pewaris marga Lin, namaku Yohan Lin, aku jamin keselamatanmu, ucapnya dengan penuh keyakinan di wajahnya. Mendengar kata-kata itu wajahnya menjadi pucat, dia tahu bahwa klan Lin perkasa dan salah satu klan utama. Mendengar kata-kata bahwa dia adalah pewaris klan Lin yang perkasa, dia berlutut dan membungkuk kepada Yohan, maafkan aku karena aku tuan muda harus melalui banyak masalah, ucapnya sambil menatap ke tanah. Melihatnya seperti itu Yohan merasa canggung, kamu tidak perlu melakukan itu, ikuti saja aku, jawab Yohan itu. Mendengar kata-kata tajam dari mulut Yohan, dia menganggukkan kepalanya dan mulai mengikuti Yohan dari belakang. Posting awal bab ini terjadi melalui N0V3L, B11N. Sementara itu, seluruh penonton melihat ke arah Yohan dengan mata terbuka lebar, mereka tidak pernah menyangka bahwa inilah Yohan yang mereka kenal. Yohan saat ini memberikan aura mereka yang berbeda seperti dia berada di level yang berbeda, mereka merasakan keberadaannya, kuat. Ana melihat ke arah Yohan seperti dia melihat semacam hantu, ini bukan puncak yang dia tahu, Yohan sebelumnya adalah sampah dan tidak berani membunuh nyamuk dari tangannya, dia adalah pecundang yang takut terkena dihajar, dia hanya bisa mengancam orang lemah yang dulu bekerja di klan Lin. Tatapan Yohan pun menatap pada pandangan Ana, hai Ana ikuti aku butuh bantuanmu, ucapnya sambil memperhatikan. Mendengar kata-kata itu dia menjadi kaku dan setelah beberapa saat berpikir, dia menganggukkan kepalanya dan mulai mengikuti dari belakang bersama dengan wanita yang menyelamatkan Yohan. Bab 6. Tempat itu menjadi sangat sunyi ketika orang-orang melihat Yohan menghajar orang-orang itu, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun atau bahkan berpikir untuk mengejeknya. Di sisi lain, Yohan merasa muak melihat orang-orang seperti itu yang menikmati saat para bajingan itu menyerang wanita lajang yang tidak berdaya. Lupakan bajingan itu, tapi siapa sih bajingan Nicholas itu? Bajingan itu mengancamku sambil menyebut namanya, aku harus menyelidiki masalah ini dengan sangat hati-hati, pikirnya dalam hati, sementara dua wanita mengikuti di belakang, mereka adalah Ana dan satu lagi yang Yohan selamatkan baru-baru ini dari orang-orang itu. Ana agak terlihat sangat gelisah, dia memikirkan berbagai macam pemikiran di pikirannya, keringat terlihat di wajah cantiknya, dia berusia sekitar 22 tahun dengan mata biru tua, bibir merah kemerahan dan rambut hitam panjang, jantungnya berdebar kencang. Cepat sekali, kenapa ini terjadi pada saya? Saya dalam keadaan cuaca sampai lupa meninggalkan tempat itu, dan Tuan Yohan mengetahui diri saya, apakah dia akan memarahiku? Pikirnya dalam hati sambil mewujudkannya berbunyi pada wanita yang sedang berjalan di sana. Siapa namamu? Dan berkata sambil memandangi para wanita yang diam-diam mengikuti Yohan dari belakang, mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anak itu dia menghela napas panjang. Namaku dia, jawabnya Ana, dengan senyum pahit di wajahnya yang cantik, wajahnya seputih susu, sedangkan matanya biru tua, dan dia memiliki bulu mata yang panjang menghadap ke arah Yohan, yang merupakan penyelamat hidupnya, meskipun usianya masih muda dia menyelamatkannya sambil memukuli empat pria. Namanya dia ya, gumam Yohan dengan suara pelan, dia mendengar orang tua dia meninggal saat dia masih kecil, lalu paman dan bibinya tinggal, namun ketika dia berumur 22 tahun mereka menjualnya kepada laki-laki itu. Dan dia tidak ingin menjual tubuhnya sehingga dia melarikan diri tetapi sayangnya tertangkap. Orang-orang tidak manusiawi itu, paman dan bibi macam apa yang menjual darahnya seperti itu, dunia kacau macam apa ini, pikirnya sambil darahnya mulai mendidih karena marah memikirkan neraka yang dia lewati.
Gadis malang, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya jika aku tidak turun tangan di saat yang tepat, mereka mungkin akan membunuh secara brutal, pikir Yohan dan menutup kepalanya ke belakang menuju dia, mengarahkannya juga mengarah ke Yohan. Dia melihat ke potret dengan mata biru tua berterima kasih padanya atas apa yang dia lakukan untuknya. Iklan oleh Pop Future. Sementara itu, mereka sudah memasuki klan Lin, ketika penjaga melihat Yohan mereka membungkuk di atasnya, namun jauh di lubuk hati mereka mengejeknya, entahlah mereka memperhatikan kehadiran dia, namun tidak berani berkata apa-apa karena ditemani oleh Yohan. Ini tempat tinggalku, ikuti aku, ucap Yohan memandang ke arah dia yang takjub melihat klan Lin perkasa di dalamnya. Iya tuan muda, dia menanggapi Yohan dan mulai mengikuti Ana di sebelahnya. Setelah beberapa saat kemudian mereka sampai di dalam kamar Yohan, kamar itu sangat mewah karena dialah satu-satunya pewaris klan Lin. Yohan melihat ke arah Ana. N0 garis bawah Bin menjadi tuan rumah rilis perdana bab ini. Ambil obat, dan siapkan air hangat untuk dia, ucapnya sambil memandang ke arah Ana. Mendengar kata-kata itu, matanya melebar, dia pikir dia akan memarahinya atau yang terburuk akan memukulnya karena mengikuti diam-diam. Kenapa kamu melihat seperti itu? Aku ini seperti hantu, katanya sambil tersenyum ke arah itu. Mendengar kata-kata itu dia tersadar, ya tuan Yohan saya akan segera kembali, ucapnya sambil ingin segera pergi. Tunggu, kata Yohan melihat ke arah Ana yang hendak meninggalkan ruangan mendengar kata-kata itu dia menghentikan gerakannya dan melihat ke belakang Yohan, dengan senyum pahit di wajahnya. Kupikir dia tidak makan apapun, jadi bawakan dia sesuatu untuk dimakan, katanya pada Ana. Ana menghela nafas, dan saat berikutnya dia meninggalkan ruangan meninggalkan mereka berdua. Iklan oleh Pop Future. Kamu bisa santai, jangan sungkan, ucap Yohan sambil memandang ke arah dia yang sedang memandang ke arahnya. Sementara dia berdiri di tengah ruangan dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Melihat wanita di depannya Yohan tersenyum, ayo, duduk saja di tempat tidur, ucapnya sambil memegang tangan wanita itu dan membantu untuk duduk dengan nyaman di tempat tidur. Tuan, saya orang biasa, saya tidak pantas menerima ini, Anda membantu saya, itu sudah cukup bagi saya tidak tahu bagaimana saya akan membalas Anda sepanjang hidup saya, katanya sambil air mata mulai mengalir dari matanya. Melihat dia seperti itu dia merasa kasihan padanya, Yohan menyeka air matanya dan mengelus kepalanya, jangan khawatir tentang hal-hal itu, hal biasa atau bangsawan. Tidak masalah apapun dan aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan padamu. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil menatap matanya yang dalam, mendengar kata-kata itu dia merasakan sakit yang manis di hatinya, ini pertama kalinya dia melihat kejujuran di mata seseorang, dia tahu bahwa Yohan mengatakan yang sebenarnya, ini pertama kalinya dia melihat bahwa seseorang tidak melihat ke gambar dengan mata penuh nafsu. Dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum manis, saat berikutnya Yohan mendengar ketukan di pintu. Ketuk asteris ketuk asteris ketuk asteris ketuk. Ayo, jawabnya dan saat berikutnya Ana tiba, salah satu pelayan mengikutinya memegang nampan makanan, sementara Ana memegang air hangat dan obat-obatan. Pelayan lainnya meninggalkan ruangan setelah meletakkan makanan di atas meja, Ana tetap tinggal. Akan sedikit sakit, ucap Yohan lalu mencelupkan handuk ke dalam air hangat dan mulai membersihkan darah di wajah dia. Dia melihat ke arah Yohan dengan memecah yang dalam dan matanya basah. Setelah beberapa saat kemudian dia selesai membersihkan lukanya dan mengoleskan beberapa obat ke tubuhnya. Sekarang kamu akan segera baik-baik saja, ucapnya sambil menatap ke arah dia dengan senyuman manis di wajahnya. Melihat senyuman indah di wajah Yohan, jantung dia mulai berdebar-debar dan wajahnya memerah. Bab 7. 7 menjadi kultivator. Yohan membersihkan darahnya dan mengoleskan beberapa obat ke tubuh dia. Sudah selesai, ini ada makanan yang bisa kamu makan, dan jangan khawatir tentang apapun, santai saja, dia tersenyum pada dia dan memberikan nampan berisi makanan. Sementara itu, Ana sedang berpikir keras. Dia melihat ke arah Yohan dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini, dia memikirkan hal-hal yang terjadi beberapa saat yang lalu ketika Yohan memukuli orang-orang itu. Apakah dia tuan muda Yohan asli yang kukenal, sampah klan Lin, yang dikenal seperti itu di seluruh kota? Pikir Ana dalam hati. Saat dia menatap Yohan dengan mata dalam, Yohan memperhatikan memutar Ana ke arah dia. Hei, Ana, kamu mau bilang sesuatu, apa ada yang mengganggu pikiranmu? Yohan melihat ke arah Ana. Mendengar kata-kata itu, ia menjadi kaku, dan wajahnya menjadi pucat. Tidak apa-apa tuan muda Yohan, jawabnya pada Yohan. Mendengar kecanggungan dalam suaranya, butuh beberapa saat untuk memahami mengapa dia merasakan seperti itu. Itu karena perubahan kepribadiannya yang tiba-tiba, tapi sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih tuan muda Yohan, Anda menyelamatkan nyawa saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Dia menatap mata biru tua Yohan saat mengatakan itu. Dia sudah selesai makan. Yohan terkekeh melihat ini. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, jadi apa selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan mulai sekarang? Dia bertanya pada dia. Mendengar kata itu dari mulut Yohan, dia menghela nafas panjang. Saya tidak mengenal Anda, Tuan Yohan, katanya dengan senyum pahit di wajahnya. Aku mengerti, lalu kenapa kamu tidak tinggal di dalam klan Lin? Dan bekerja untukku. Aku akan berbicara dengan ibuku besok, kata Yohan sambil melihat ke arah dia. Tuan muda Yohan aku. Iklan oleh Pop Future. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya, dan air mata mengalir dari matanya. Melihat hal itu, Yohan menghela nafas panjang. Berhentilah menangis, kamu akan aman di sini, dan tidak ada yang akan mengancammu, percayalah, ucapnya sambil menatap mata dia. Mendengar kata-kata itu, dia menenangkan kepalanya sementara Yohan menatap Ana. Ana, bisakah kamu mengatur satu kamar untuk dia? Dia akan tinggal bersama kita mulai besok, kata Yohan sambil melihat ke arah Ana. Saya mengerti Tuan Yohan, saya akan mengatur salah satu staf ruang untuknya, tapi ini sudah malam jadi dia harus menunggu matahari terbit, jawabnya sambil melihat ke arah Yohan. Mendengar kata-kata itu, dia menganggukkan kepalanya dan memutarnya ke arah dia. Tinggallah di kamarku malam ini, Ana akan tinggal di sampingmu. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan pada Ana. Dia akan menyukainya, ucap Yohan sambil menatap ke arah dia lalu mengalihkan pandangannya ke Ana. Apakah kamu baik-baik saja, Ana? Dia bertanya sambil menatap Ana. Tetapi Tuan, ini kamarmu, aku tidak berani tinggal di kamarmu. Wajah Ana menjadi pucat. Ya, saya sudah baik-baik saja Tuan Yohan, Anda tidak perlu melakukan itu, kata dia dan ingin meninggalkan tempat tidur. Kalian berdua lakukan saja apa yang aku katakan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus aku selesaikan jadi aku akan masuk ke ruang budidaya, ucapnya sambil memandang ke arah Ana. Tapi Tuan Yohan, dia ingin mengatakan sesuatu namun Yohan memotongnya. Tidak apa-apa, katanya dan tersenyum padanya sementara pandangannya mengarah ke Ana. Jaga dia, kata Yohan dan sesaat kemudian dia meninggalkan ruangan, meninggalkan kedua wanita ini.
Melihat tingkah Yohan, Ana menghela nafas panjang. Kenapa ini terjadi padaku? Sialan, gumam Ana lalu duduk di samping dia. Iklan oleh Pub Future. Syukurlah kamu selamat, jika Tuan Yohan tidak turun tangan di saat yang tepat, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan para bajingan itu padamu, ucap Ana. Mendengar perkataan Ana, dia tersenyum pahit. Aku berhutang nyawaku padanya, aku bertanya-tanya bagaimana aku akan membalas kebaikannya, katanya dan melihat ke arah kemana Yohan pergi. Tetapi saya sangat bingung, mengapa Tuan Yohan pergi ke ruang budidaya? Ana bertanya sambil bingung. Mendengar kata-kata itu, dia pun menjadi bingung. Bagaimana apanya? Tanya dia. Masalahnya sang guru adalah seorang kultivator ganda. Dia melarikan diri dari akademi karena citra negatifnya. Dia tidak memiliki pasangan di akademi, bahkan teman masa kecilnya yang dia cintai menolaknya. Bahkan dia mempermalukannya di depan semua orang, dan dia sudah mencapai alam penguatan tubuh tingkat ke-6 sementara dia masih dalam tahap awal alam kebangkitan tubuh. Ana menjelaskan semuanya kepada dia. Mendengar kata-kata itu, jantung dia mulai berdebar kencang. Dia memilih jalur kultivator ganda, gumamnya. Sementara itu, Yohan membuka pintu ruang budidaya. Jadi ini ruang budidaya biasa, yang biasa digarap oleh ayahku, gumamnya dan menutup pintu dari dalam. Dia mengambil tempat duduk di tengah ruangan dan mengubah postur tubuhnya sehingga dia kini duduk dalam posisi lotus. Mari kita lihat cara kerjanya. Di kehidupan sebelumnya saya memulai kultivasi saya dengan menggunakan ki. Dalam permainan era kultivasi, ki adalah inti dari dunia, gumamnya dan menutup matanya dan mulai mengumpulkan ki dari sekelilingnya. Ding, kurang dari kamu telah berkultivasi untuk pertama kalinya. Selamat tuan rumah karena telah menjadi seorang kultivator lebih besar dari. Astaga, apa-apaan ini? Mendengar suara tanpa emosi di benaknya, mulutnya terbuka lebar dan rahangnya terjatuh ke tanah. Bab 8. Wajah Yohan menjadi pucat, mendengar kata-kata itu diingatan, seluruh tubuhnya berkeringat dan menggigil setelah mendengar kata-kata itu diingatan. Bagaimana mungkin? Dia bertanya dan memikirkan sistem dan saat berikutnya jendela biru muncul di depan penglihatannya dan ada beberapa informasi yang muncul di jendela itu. Garis bawah. Nama, Yohan Lin. Tingkat budidaya, alam kebangkitan tubuh tingkat pertama. Jenis budidaya, kultivator ganda kultivator ki. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Kecepatan, 60. Kekuatan fisik, 80. Garis bawah. Agar aku bisa berkultivasi dengan kedua cara itu, aku senang mendengarnya. Kalau tidak aku akan mendapat masalah besar, gumamnya dan senyum lebar muncul di wajahnya. Tetapi mengapa sistem menunjukkan dua cara, saya tidak mengerti, pikirnya pada saat berikutnya. Dia mendengar suara pemberitahuan di pikirannya dan layar biru muncul di depan matanya. Kultivasi ganda lebih bermanfaat bagi tuan rumah, menurut analisis sistem, menurut kualitas yin, tingkat budidaya Anda akan meningkat, budidaya ganda 2 kali lebih cepat daripada budidaya ki. Jadi jika saya ingin memperkuat saya lebih cepat, maka saya memperkuat ganda lebih cepat, gumamnya dan menghela napas panjang. Yah, aku tidak peduli dalam hidup ini yang akan kucapai, apa yang tidak bisa kucapai di kehidupanku sebelumnya, dia bertanya-tanya dan menutup matanya lagi dan mulai mengumpulkan ki dari sekeliling. Iklan oleh Pub Future. Yohan mulai mengumpulkan ki di dalam tubuhnya, setelah beberapa menit napasnya secara alami menjadi tenang dan berirama, dan dia merasakan penampilan kekuatan di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa menit menghirup ki, dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak dengan energi yang dikandung tubuhnya. Ding, selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat kedua. Dia mendengar permintaan itu dan senyuman lebar muncul di wajahnya, tapi dia tidak menghentikan niatnya. Dan terus mengumpulkan ki di tubuhnya. Setelah 2 jam kemudian dia mendengar pemberitahuan serupa di pikirannya. B1 Realm adalah platform tempat chapter ini pertama kali terungkap di N0V3L, B1N. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat ketiga. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengumpulkan lebih banyak ki, tetapi tubuhnya mulai merasa sakit. Sedikit lagi, saya sudah sangat dekat. Dia merangkul dan mendorong tubuhnya hingga batasnya. Selamat, tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat keempat. Aku berhasil, akhirnya aku diangkat ke rim kebangkitan tubuh tingkat keempat. Dia membungkuk, sementara itu tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Namun tingkat kekuatan meningkat pesat dalam 1 malam. Dia tidak pernah berpikir dia akan mencapai prestasi seperti ini dalam 1 malam budidaya ki. Dia tersenyum dan memikirkan statusnya dan saat berikutnya layar biru muncul di depan penglihatannya. Ding, nama, Yohan Lin. Tingkat budidaya, alam kebangkitan tubuh tingkat keempat. Jenis budidaya, kultivator ganda kultivator ki. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Kecepatan, 70. Iklan oleh Pub Future. Kekuatan fisik, 90. Garis bawah, dia membuka pintu ruang budidaya, hari sudah pagi, dan rumah seluruh Lin segar kembali. Namun hari ini ada yang berbeda, melihat Yohan di depan mata mereka, orang-orang melihat Yohan dengan tatapan berbeda, dia menjadi setelah mendapatkan ini jenis perhatian yang tidak diinginkan. Kenapa mereka melihat ke arahku seperti itu? Apakah ada yang salah dengan wajahku atau terjadi sesuatu di malam hari yang aku tidak tahu? Pikirnya dalam hati sambil mulai mendekati kamar ibunya untuk berbicara tentang dia. Sementara itu, tidakkah kamu mendengar bahwa Tuan Muda Yohan mengalahkan orang-orang yang dulu bekerja untuk Tuan Nicholas? Salah satu penjaga berkata melihat ke arah penjaga lainnya. Ya, dia seorang diri memukuli orang-orang itu, bahkan ambillah wanita milik orang-orang itu. Aku tidak percaya ketika mendengar hal itu, tapi seluruh kota tahu bahwa semua orang membicarakan dia. Penjaga lain menanggapi dengan senyum pahit di wajahnya. Berita bahwa Yohan Lin mengalahkan omong kosong Nicholas Man beredar di seluruh kota seperti api. Semua orang membicarakan Yohan. Sementara itu, 2 orang berdiri di aula sementara seorang pria terlihat duduk di singgasana, sementara 2 orang berdiri di sampingnya, 1 orang di setiap sisi. Jadi kamu bajingan mengatakan bahwa dia mengalahkan mereka berdua, dan kalian berdua lari, haha kamu bajingan nakal, karena kamu aku kehilangan muka di seluruh kota, orang-orang mengejek di belakangku, aku menjadi tertawa stok, Nicholas Agung dari klan Nicole menjadi pecundang, dia mengertakkan gigi, sementara matanya menjadi merah. Bunuh 2 bajingan ini dan berikan mereka kepada anjing, para pecundang ini dipukuli oleh sampah, bagaimana aku harus menunjukkan wajahku kepada ayahku, Nicholas mengepalkan tinjunya sementara 2 orang itu kami dibawa oleh para pengawalnya. Tuan jangan khawatir, saya sendiri yang akan menangani masalah ini, jadi bagaimana jika dia anggota klan Lin, dia masih sampah, dia pasti sangat beruntung kemarin tetapi saya akan menunjukkan tempatnya, saya akan membuatnya cacat. Bahwa dia tidak pernah berani meremehkan klan Nicole, salah satu pria bergumam siapa yang berdiri di samping Lord Nicholas.
Haha baiklah, kalau begitu pastikan untuk membiarkannya hidup-hidup setelah membuatnya lumpuh. Jadi dia milik klan Lin, klan Nicole kita memegang kekuatan yang sama di kota ini. Lord Nicholas melihat ke arah pria itu dan mulai tertawa. Tunggu saja, bocah sialan, aku akan memastikan kamu mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kamu lakukan kemarin kepada anak buahku. Nicholas mengucapkan kata-kata itu dengan seringai di wajahnya. Sementara itu, Tuan Yohan, Patriark sedang mencari Anda, silakan ikuti saya. Yohan mendengar suara dari belakangnya, dia berbalik dan melihat seorang penjaga berlari ke arahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bab 9. Yohan berjalan di samping penjaga sementara penjaga membawa menuju aula Patriark tempat ayahnya menunggunya. Setelah beberapa saat kemudian mereka berdua sampai di aula, melihat aula perkasa di depan matanya Yohan menarik napas dalam-dalam, aku kaya raya, gumamnya dengan suara pelan. Apakah kamu mengatakan sesuatu, Tuan Muda? Penjaga itu bertanya kepada siapa yang berdiri di sebelahnya, tidak ada yang aku pikirkan, tentang sesuatu, jangan pedulikan aku, Yohan menjawabnya dengan senyum di wajahnya. Kamu datang, aku mencarimu, tiba-tiba dia mendengar suara yang familiar dan gerakannya menjadi kaku. Ayah, Yohan memandang ke arah pria parubaya yang berdiri di depan matanya. Awal penerbitan bab ini terkait dengan N0V3.11N. Sulin memandang Yohan dari atas ke bawah dan menarik napas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada penjaga untuk meninggalkan aula. Setelah beberapa saat hening, mengapa kamu memukuli orang-orang yang berasal dari klan Nicole? Sulin melihat ke arah Yohan dan bertanya padanya. Mendengar kata-kata itu dia mengambil beberapa saat untuk mencerna apa yang terjadi di sini. Setelah beberapa saat kemudian, karena mereka menyerang wanita yang tidak berdaya di depan umum, Yohan menyapa ayahnya. Mendengar kata-kata itu dari mulut putranya Sulin tertarik kembali, jadi bagaimana kamu mampu mengalahkan orang-orang itu, mencerminkanmu nihil lalu bagaimana kamu mengarsipkan prestasi itu, kata Sulin sambil memandang ke arah Yohan. Entahlah ayah, aku hanya beruntung saja, kurasa, kata Yohan. Iklan oleh Pub Future. Beruntung ya, Sulin meluangkan waktu beberapa saat dan menatap ke arah Yohan, oke tapi ingat jangan coba ikut campur dalam perkelahian yang tidak perlu, aku akan menjaga klan Nicole, jadi jangan tinggalkan klan Lin untuk sementara, Sulin memberi isyarat kepada Yohan untuk pergi. Yohan mengangguk dan saat berikutnya dia meninggalkan balai Patriark. Setelah Yohan meninggalkan aula Patriark tiba-tiba orang tua muncul di samping Sulin, bagaimana pertanda, apakah klan Matahari akan bergerak? Orang tua itu memandang ke arah Sulin dan mengucapkan kata-kata itu. Mereka akan segera bergerak, tapi aku tidak khawatir dengan mereka, aku sangat bahagia hari ini ayah, Sulin memalingkan wajahnya ke arah ayahnya. Aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu saat ini, aku juga merasakan hal yang sama, akhirnya dia mulai membawa segalanya dengan serius, bukan hanya dia menyelamatkan wanita itu, tapi dia tidak memanfaatkan keadaannya, dia meninggalkan kamarnya meninggalkan yang itu nona bersama salah satu pembantunya, dan pergi ke budidaya tertutup, kata lelaki tua itu sambil menyentuh janggut putih panjangnya, senyuman lebar muncul di wajahnya. Jadi, kamu tahu ayah, kata Sulin. Ya, namun juga, dia adalah satu-satunya cucuku, lelaki tua itu membutuhkannya, dan saat berikutnya dia menghilang di udara tipis meninggalkan Sulin sendirian. Sementara itu, Hu itu adalah panggilan dekat, seseorang dipresentasikan di sana, dan dia ingin melihat tingkat fosfor saya, syukurlah sistem menyelamatkan saya kali ini, jika tidak, bagaimana saya bisa menjelaskan itu dalam satu malam saya mendapat terobosan seseorang dari mana di anak di bawah umur itu alam. Yohan berkemah. Dan mulai mendekati kamar ibunya. Setelah beberapa saat kemudian dia sudah berdiri di depan kamar ibunya. Dia menarik napas dalam-dalam. Asterisk ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Iklan oleh Pub Future. Dia mengetuk pintu, dan beberapa saat kemudian ibunya membuka pintu kamarnya. Oh Yohan itu kamu, masuklah kenapa kamu berdiri di luar, ibunya tersenyum ke arahnya. Tidak, ibu, aku sedang terburu-buru, ada yang ingin kukatakan padamu, jawabnya pada ibu. Oh, anakku sedang terburu-buru, jadi beritahu aku apa yang membawamu ke sini, apakah kamu ingin uang, tunggu aku akan segera kembali, katanya dan hendak keluar dari kamar untuk membawakan uang untuk Yohan. Tidak ibu, aku tidak butuh uang, aku punya satu permintaan, jawabnya pada ibu. Mendengar kata-kata itu Alena menjadi pucat seperti melihat hantu. Jadi kamu kesini bukan demi uang, gumamnya sambil tersenyum pahit. Yah, membungkus Yohan menjelaskan segalanya tentang ibunya, mendengar kata-kata itu rahangnya ternganga dan dia melihat ke arah Yohan dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat kemudian dia sadar kembali. Kamu apa? Katanya sambil melihat ke arah Yohan. Ya, aku menyelamatkannya dari orang-orang itu dan membawanya ke tempat ini, mohon maaf dia, katanya. Sai, baiklah aku akan membahasnya, dan menunjuknya di klan Lin kita, jawab Alena Yohan. Mendengar kata-kata itu ia memeluk ibunya, ibu kamu yang terbaik, ucapannya dengan senyuman di wajahnya, senyum itu sangat tulus, di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang yatim piatu jadi ia menyukai cara Alena merawatnya. Melihat Yohan seperti itu Alena menjadi sangat senang, ia mengelus kepala putranya dan berjanji akan mengangkat dia menjadi klan Lin. Setelah beberapa saat kemudian menghabiskan waktu bersama ibunya, Yohan keluar dari kamarnya untuk menemui dia. C10 Assassins. Iklan oleh Pub Future. Yohan memasuki ruangan dan mengarahkan ke dia yang berdiri di samping jendela dan memandang ke arah langit. Ketika dia mendengar langkah kaki seseorang dan dia menoleh ke arah pintu. Tuan Yohan, melihat Yohan dia tersenyum dan menyambutnya. Terima kasih untuk malam terakhir kamu mengizinkanku tinggal di sini, dia tersenyum dan berkata. Mendengar kata-kata itu Yohan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir tentang itu, ada yang ingin kukatakan padamu, dia menatap mata dia dan mengakuinya. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dan sangat ingin mendengar apa yang ingin Yohan katakan padanya. Aku sudah bicara dengan ibuku, mulai hari ini kamu bisa bekerja dari sini, Yohan memberikan senyuman indah padanya. Terima kasih Tuan Yohan, dia membalasnya dengan mata basah. Hei panggil aku Yohan saat tidak ada orang di sekitar kita, canggung mendengar Tuan atau Tuan muda, Yohan tersenyum pahit dan mendekati jendela. Mendengar kata-kata itu dia terkejut, tapi, dia ragu-ragu untuk menanggapinya. Menurutku kamu bukan pelayanku, jadi kesampingkan formalitas itu, jawabnya pada dia, mendengar kata-kata itu dia penampungan dan mendekati Yohan dan tetap di sekitarnya. Mereka berdua menatap ke arah langit biru sedangkan dia berdiri di sekitarnya. Hari ini langit sangat indah bukan, ucapnya sambil melihat ke arah Yohan. Memang hari ini langit cerah dan sangat indah, dia tersenyum padanya dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah langit. Ini pertama kalinya dia melihat langit di dunia lain, setelah terlahir kembali dia mendapat kesempatan lagi jadi dia ingin untuk jalani hidup ini sepenuhnya. Iklan oleh Pub Future. Melihat Yohan seperti wajah dia yang menjadi merah, dia merasa tertarik padanya. Dan memikirkan sesuatu yang wajahnya menjadi gelap. Tuan Yohan, bukan Yohan, gumamnya dengan suara pelan Yohan nyaris tidak bisa mendengar apa yang dia katakan.
Kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Aku mendengarkan, jawabnya dia. Kapan kamu akan meninggalkan Sekte Bunga Ilahi? Kamu rindu akademimu kan? Dia bertanya dengan ragu. Mendengar kata itu Yohan tersenyum pahit, entahlah, aku belum memutuskan, sejujurnya aku bingung saat ini, apakah aku telah mengambil pilihan yang tepat untuk menjadi kultivator ganda. Lodia aku tidak memiliki bakat dalam berkultivasi jadi orang tuaku berpikir ganda seharusnya lebih baik maksudnya, namun di sini aku tidak melakukan apa-apa. Aku merasa terlindung dari mereka, Yohan mengakui dia dan dalam hati mengutuk Yohan sebelumnya karena menjadi sampah. Mendengar kata-kata itu tempat itu menjadi sunyi senyap dia menelan ludah dan memandang ke arahnya, mengapa kamu tidak mencarikan pasangan kultivasi untukmu? Semuanya miliki itu, aku telah melihat orang terbiasa berkultivasi dengan banyak pasangan untuk menjadi yang terbaik di dunia kultivasi. Dia melihat ke arah Yohan dan melanjutkan penjelasannya. Dengan statusmu, kamu dapat menemukan apapun yang kamu inginkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata itu. Aku tidak mau, pada saat berikutnya dia menjawabnya. Mendengar kata-kata itu wajahnya menjadi pucat dan dia melihat ke arah sisi negatif Yohan. Tuan muda, apakah kamu tidak mampu? Maksudku kamu punya masalah. Mendengar kata-kata itu dan melihatnya menatap ke arah naga kecilnya Yohan tersenyum pahit. Aku baik-baik saja, tapi aku bukan seseorang yang menggunakan otoritasnya untuk membuat siapapun tertidur dalam keburukannya. Aku ingin melakukan sesuatu dengan saling pengertian kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi diriku sendiri. Dia tersenyum dan menanggapi dia. Kamu sangat berbeda dari yang lain, saya melihat hal-hal di mana orang melihat perempuan sebagai batu loncatan, mereka menggunakan perempuan sebagai alat budidaya, dan banyak dari mereka dibunuh jika mereka tidak cocok untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka, bahkan ada pasar dari perempuan-perempuan itu yang dijual sebagai alat budidaya, orang memanfaatkannya dan membuangnya kapanpun dan dimanapun mereka mau. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan berat hati dan membakar pipi kanan Yohan dan menatap matanya, kau selamatkan aku dari neraka itu, kalau tidak aku juga akan menjadi salah satu wanita malang itu, katanya dan air mata mulai mengalir dari matanya. Mendengar kata-kata itu hati Yohan mencelos, wajahnya berubah menjadi gelap. Dia tersandung saat membalasnya, melihat Yohan seperti itu dia tersenyum pahit. Iklan oleh Pop Future. Ini adalah kenyataan pahit, aku bisa mengerti kamu tidak tahu hal-hal gelap yang terjadi di balik tirai, jawab dia padanya. Sementara itu, seorang pria sedang berdiri di atas bukit sambil memegang sekarang di tangannya, haha, matilah kau jalang bersenang-senanglah dengan itu, bajingan, kalian berdua berani melawan Tuan Nicholas sekarang bayar dengan nyawamu, gumamnya, dan saat berikutnya dia melepaskan panah dari busurnya menuju jendela tempat dia dan Yohan berdiri. Ding, nafsu darah terdeteksi, Anda menjadi sasaran seseorang, sebuah pemberitahuan bergema di kepalanya. Dan dia merasakan panah masuk ke arah mereka. Dia bergerak dari sana, teriaknya sekuat tenaga dan mendorong dia dari sana saat sudah larut. Panah itu sudah mengenai Yohan. Yohan, gumam dia tergeletak di tanah dan dia melihat ke arah Yohan, anak panah terlihat di jantungnya. Melihatnya seperti itu, ekspresinya menjadi serius. Perempuan jalang itu diselamatkan oleh sampah itu, tapi bagaimana dia bereaksi pada kecepatan itu, apapun itu, bajingan itu akan segera mati. Itu benar, ibu keparat, pria itu tertawa dan menghilang pada saat berikutnya dari bukit itu. Ding, racun terdeteksi di tubuh dalam, sistem sedang dalam mode otomatisasi. Racun sedang menganalisis, menemukan penawarnya. Dia melihat tersenyum ke arah dia, aku senang kamu selamat, gumamnya dan saat berikutnya dia kehilangan kesadaran. Hati dia mencelos dan dia menghampiri Yohan dan berteriak minta tolong, air mata mengalir dari matanya. Seseorang tolong, gumamnya sambil memegang kepala Yohan di pangkuannya. Bab 11 Monster, iklan oleh Pop Future. Yohan tetaplah bersamaku, jangan berani-berani meninggalkanku, kenapa kamu melakukan itu, seru dia sambil menggumamkan kata-kata itu, tapi sayang dia sudah kehilangan kesadarannya setelah terkena panah beracun itu. Mendengar keributan itu Ana masuk ke kamar Yohan melihatnya terbaring di tanah ekspresi wajahnya menjadi kaku, dia mulai berlari ke arah Yohan. Apa yang terjadi pada Tuan Muda, dia melihat ke arah dia. Namun sayang dia sedang tidak dalam kondisi untuk meresponnya, ia linglung sambil memeluk Yohan, melihat anak panah di Yohan sucinya mulai berdetak lebih cepat. Dia mulai berlari menuju kamar Nona Alena, setelah beberapa saat kemudian dia sampai di sana dan mulai berteriak sekuat tenaga. Nyonya buka pintunya, sesuatu yang buruk terjadi, teriaknya. Nona Alena membuka pintu dan melihat ke arah Ana yang nafasnya sangat berat sambil berkeringat. Apa yang terjadi kenapa kamu berteriak? Alena memandang ke arah Ana dan bertanya padanya. Seseorang coba bunuh Tuan Yohan, dia terluka, jawabnya pada Nyonya Alena sambil air mata mulai mengalir dari matanya. Tampilan asli chapter ini dapat ditemukan di N0V3 Elbin. Apa? Mendengar kata-kata itu jantungnya berdetak kencang. Dia mulai berlari menuju kamar Yohan sementara suaminya Sulin juga melihat istrinya berlari entah kemana. Apa yang terjadi padanya kenapa dia terlihat putus asa, gumamnya dan mulai mengikuti istrinya. Sementara itu, seorang lelaki tua terlihat duduk di tengah ruangan dalam posisi lotus, namun tiba-tiba dia membuka matanya. Yohan cucuku, gumamnya dan matanya menjadi merah membara dan saat berikutnya dia menghilang dari tempat itu seperti hantu. Apa yang terjadi kenapa kamu lari seperti itu? Sulin mengejar istrinya Alena, melihat suaminya datang dia mulai menangis. Dan mulai menyeret Sulin menuju kamar Yohan, tanpa mengatakan apapun. Dan beberapa saat kemudian mereka sampai di ruangan Yohan, tetapi ketika mereka melihat anak laki-laki mereka tergeletak di tanah, mereka terkejut. Dan saat berikutnya pandangan mereka tertuju pada Yohan Suci di mana sebuah anak panah terlihat tertancap di Yohan Suci. Iklan oleh Pop Future. Yohan anakku, Alena menghampirinya lalu ia berlutut dan menyentuh tubuh Yohan. Ana pergi panggil petugas medis keluarga, teriak Sulin dan melihat ke arah pelayan. Mendengar kata-kata itu, Ana tersadar dan menganggukkan kepalanya dan berlari menuju ruang medis untuk memanggil petugas medis klan Lin. Sedangkan tatapan Sulin mengarah ke dia yang sedang menggendong Yohan. Sementara dia sudah kehilangan akal sehatnya dan hanya menangis melihat wajah Yohan. Bajingan mana yang berani menyentuh cucuku, aku akan membunuh seluruh klannya, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul di ruangan itu. Dan dia memancarkan niat membunuh, melihat ayahnya marah, Sulin menelan ludah seteguk, ayah, tolong tenangkan dirimu katanya. Dan menghampiri Yohan. Anakku, aku pastikan siapapun yang mencoba menyakitimu akan membayarnya, gumamnya dan membawanya ke tempat tidur, sementara dia yang masih linglung masih duduk di tanah sambil bergumam tentang Yohan melihat gadis itu dia seperti itu, Alena membawanya ke samping Yohan. Jangan khawatir sayang, dia akan baik-baik saja, Sulin berusaha menenangkan istrinya, sementara ayahnya masih mengepalkan tangannya melihat Yohan seperti itu. Tuan, apa yang terjadi pada Tuan Muda? Tiba-tiba seorang lelaki tua memasuki kamar Yohan sementara seorang gadis terlihat di sampingnya.
Seseorang mencoba membunuhnya, jangan buang waktu untuk memeriksanya dan mengobatinya. Su Lin berteriak ke arahnya, dan Su Wan juga memberinya tatapan mengancam. Melihat tatapan mereka dia merasa putus asa di dalam hatinya dia buru-buru mendekati Yohan dan mulai mengobatinya. Tolong kalian tunggu di luar, ucapnya sambil memandang ke arah semua orang, dan memberi isyarat kepada salah satu asistennya untuk melepas pakaian Yohan untuk memeriksa Bounce sementara dia sudah mengeluarkan panah racunnya. Mendengar kata-kata itu semua orang mulai keluar dari ruangan Alena yang menggendong dia karena saat ini dia sedang tidak sadarkan diri. Setelah semua orang pergi, petugas medis mulai memeriksa luka-lukanya, dan mulai mendisinfeksi tempat itu, tetapi wajahnya menjadi gelap setelah beberapa waktu kemudian, dia mulai menggigil. Dia akan segera mati, dia diracuni oleh racun yang tidak dapat disembuhkan, gumamnya dan melihat ke arah bantuannya. Mendengar kata-kata itu dia mulai berkeringat dan melihat ke arah lelaki tua itu, dia akan mati, tidak ada yang akan menyelamatkannya, dan kematian kita juga tidak bisa dihindari karena dia adalah pewaris tunggal klan Lin, mereka akan membunuh kita, dia bergumam. Mendengar kata-kata itu lelaki tua itu terjatuh ke tanah, kamu benar dia akan segera mati, tapi siapa yang akan menyelamatkan kita jika kita tidak mengobatinya, lelaki tua itu akan membunuh kita saat berikutnya dia mendengarnya kami gagal menyelamatkan cucunya. Orang tua itu menanggapi asistennya. Iklan oleh Pop Future. Aku tidak akan mati, katanya dan pandangannya mengarah ke jendela. Dia tersenyum pahit kepada tuannya, dan saat berikutnya dia melompat ke jendela dan mulai berlari dari tempat itu. Kamu muridku yang tak tahu malu, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Bawa aku bersamamu, orang tua itu berteriak sekuat tenaga sambil melihat asistennya lari dari tempat itu meninggalkannya sendirian. Dia mulai berkeringat. Sementara itu, ding, penangkal racun diperoleh, penyembuhan dimulai. Dan saat berikutnya tubuh Yohan mulai gemetar hebat, ikatannya mulai pulih secara otomatis, melihat rahang lelaki tua itu terjatuh ke tanah, dia belum pernah melihat yang seperti ini. Aku hidup, gumam Yohan dan mengambil posisi duduk dan tatapannya mengarah ke arah lelaki tua yang sedang memandang ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Monster, dia bergumam melihat Yohan duduk di depannya dengan aman dan sehat, melihat seorang lelaki tua memandang ke arahnya, Yohan tersenyum, ayo kita bicara, katanya sambil memandang ke arah lelaki tua itu. Mendengar kata-kata itu dia sadar, dan melihat ke arah Yohan. Aku senang kamu baik-baik saja tapi bagaimana kamu bisa melakukannya, katanya sambil melihat ke arah Yohan. Kenapa kalian ingin tahu? Kalian sedang memaki-maki keluargaku beberapa saat yang lalu, bahkan salah satu bantuan kalian pun kabur, ia memandang ke arah lelaki tua itu dengan senyum lebar di wajahnya. Orang tua itu menjadi kaku setelah mendengar kata-kata itu, memang jika ada yang tahu dia pasti akan mati. Tolong selamatkan saya Tuan Yohan, dia meraih kaki Yohan dan mulai memohon untuk nyawanya. Oke aku akan memberimu kesempatan untuk hidup tapi kamu harus membantuku, Yohan tersenyum padanya. Baik Tuan, aku akan menuruti apapun perintahmu, jawab lelaki tua itu. Dan saat berikutnya Yohan mulai membisikkan sesuatu ke telinganya. Bab 12 Racun 100 Lembah. Iklan oleh Pop Future. Gerbang kamar Yohan terbuka dan tua muncul dari gerbang itu dia terlihat sangat gugup melihat lelaki tua ini gugup wajah semua orang menjadi pucat, melihat pria ini Alena dan Su Lin menjadi semakin serius bersama Suan. Apa yang terjadi pada anakku? Apakah dia baik-baik saja? Beritahu aku, teriak Alena pada lelaki tua itu sambil mengucapkan kata-kata itu. Nyonya Alena Tuan Yohan baik-baik saja, dia sudah keluar dari bahaya sekarang, dia perlu istirahat, jawab lelaki tua itu kepada Alena sambil mengangguk ke arah lelaki tua itu, Suan dan Sulin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya. Mendengar kata-kata itu wajah Alena menjadi cerah dan ketika dia mendengar kata-kata itu matanya mulai berkaca-kaca, dia mulai berlari menuju kamar Yohan tanpa pikir panjang, melihat Sulin ini menarik nafas dalam-dalam, bocah nakal itu dia menemukan seseorang yang peduli padanya, tapi dia lebih tua darinya, gumam Sulin mendengar perkataan itu dari mulut suaminya Alena terkekeh dan mulai mengikuti dia dari belakang. Sementara itu, Su sudah menghampiri petugas medis tersebut dan melihat ke arahnya, apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat gugup saat memberikan kabar baik bahwa ada yang tidak beres dengan cucuku, ucapnya sambil melihat ke arah petugas medis tua tersebut, mendengar kata-kata itu, petugas medis tua terkejut. Tuanku, saya belum pernah melihat orang yang sembuh dari racun 100 lembah, itu sebabnya saya terkejut dan gugup, jawab petugas medis tua, orang tua Wan, mendengar kata-kata itu dia merasakan menggigil di sekujur tubuhnya. Apa katamu dia diracuni racun 100 lembah dan cucuku masih hidup, bagaimana mungkin, gumam Su Wan sambil menyeka keringat yang muncul di keningnya. Dia linglung karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang hidup setelah diracuni oleh racun 100 lembah, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah petugas medis tua itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Jangan beritahu siapapun tentang ini, jika ada yang tahu tentang kejadian hari ini aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku. Aku tidak ingin mengambil risiko nyawa cucuku lagi. Suwan memandang ke arah petugas medis tua itu, mendengar kata-kata itu dia menggelengkan kepalanya. Iklan oleh Pop Future. Tuan, saya tidak berani mengatakan apapun tentang acara hari ini kepada siapapun, percayalah, gumamnya dan membungkuk ke arah lelaki tua Suwan. Baiklah kalau begitu, Su Wan mengambil ratusan koin emas dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan kepada lelaki tua itu. Melihat koin-koin itu matanya menjadi lebar dan dia membungkuk ke arah Su Wan dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Sedikit akhirnya aku keluar dari situasi sialan itu, dan bahkan aku mendapat imbalan tanpa berbuat apa-apa. Tapi monster macam apa anak yang selamat setelah diracuni oleh racun 100 lembah itu? Orang bilang dia sampah tapi di mataku, dia benar-benar monster, gumam petugas medis tua itu dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, dia mendekati tempat tidur Yohan, Alena dan Sulin mengikuti dia dari belakang. Melihat wajah Yohan yang tak sadarkan diri, ia mulai menutupi dirinya sendiri dalam hati dan air mata mulai mengalir dari matanya. Melihatnya seperti itu Alena mendekatinya. Jangan khawatirkan dia nak, dia akan segera baik-baik saja. Kamu pasti dia kan? Tadi pagi dia datang ke kamarku dan saat dia membicarakanmu, dia terlihat sangat bahagia. Alena mengelus kepala dia. Sulin pun merasa sakit melihat Yohan seperti itu. Ini salahku dia terluka saat menyelamatkanku. Seseorang ingin membunuhku dan Yohan mendorongku tepat waktu dan dia terkena panah itu. Itu semua salahku. Serunya mengucapkan kata-kata itu. Contoh awal ketersediaan bab ini terjadi di End Novel BJN. Alena dan Sulin mendengar kata-kata itu dan saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka kalau putranya menyelamatkan nyawa seseorang atas nyawanya. Mereka merasa agak bangga sebagai orang tua. Jangan khawatir nak, ini bukan salahmu, respon Sulin pada dia dan mendekatinya sambil mengelus kepalanya. Iklan oleh Pop Future. Iya suamiku berkata benar, itu bukan salahmu jadi jangan khawatir tentang hal-hal itu dan tetaplah di sampingnya. Kita akan datang nanti dia perlu istirahat. Alena memandang ke arah dia dan mengalihkan pandangannya ke arah Sulin. Memang tetaplah bersamanya, Sulin untuk terakhir kalinya memandang ke arah Yohan yang sedang tidur dan tatapannya mengarah ke arah dia dan dia mengucapkan kata-kata itu, dan saat berikutnya dia meninggalkan tempat itu bersama Alena.
Setelah mereka pergi dia duduk di samping tempat tidurnya dan memandang ke arah Yohan dengan tatapan yang dalam, matanya masih basah dan dia merasa sangat tidak berdaya melihatnya ke arahnya, dia menyelamatkannya 2 kali namun dia terluka karena dia. Maafkan aku, karena kamu berada dalam keadaan ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri, gumamnya dan memegang tangannya. Sementara itu, Yohan terbangun dia mendengar semuanya dan merasa kasihan padanya, karena dia hampir kehilangan akal sehatnya dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini adalah tipe pemalu dan murni dari hatinya, apalagi dia peduli padanya, dia merasa baik tentangnya, dan saat berikutnya dia mengencangkan genggaman tangannya, dia memperhatikan hal ini dan dia melihat ke arah Yohan yang mulai membuka matanya perlahan dan melihat ke arah dia. Apa kamu baik-baik saja dia? Kuharap aku tidak mengganggumu. Dia membuka matanya dan memandang ke arah dia yang sedang duduk di samping tempat tidurnya. Dia mengungkapkan kata-kata itu dengan senyuman pahit di wajahnya. Mendengar kata-kata itu air mata muncul pada dirinya sendiri. Mata. Jangan menangis dia, itu bukan salahmu. Aku akan menangkap bajingan itu dan mencabik-cabiknya. Beraninya dia mencoba menyerangmu, katanya dan mengambil beberapa bantal di belakang punggungnya sebagai penyangga dan duduk di belakangnya. Tidak lama lagi jangan lakukan itu lagi aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Aku sangat sial bagimu. Jika aku tinggal lebih lama di sini, kamu akan mendapat masalah lagi. Aku akan meninggalkan klan ini dan tidak akan mengganggumu lagi. Dia melihat ke sana dan mengucapkan kata-kata itu. Matanya menjadi lebih merah karena dia menangis. Siapa bilang kamu tidak beruntung? Jika seseorang berani mengatakan kata-kata itu aku akan menendang pantatnya dan menghajarnya. Dia menutup kepalanya ke bawah dan menyentuh pipinya dari tangan ke bawah dan menatap matanya. Tolong tetaplah bersamaku, aku tidak tahu kenapa tapi aku tidak ingin kamu pergi, ucapnya sambil mendekati wajahnya ke wajah dia, melihat ini dia menatap matanya dan menyentuh wajahnya dengan kedua tangannya. Dan saat berikutnya bibir dia berada di bibirnya, dia menyentuh kepala dia dari belakang dan dengan penuh gairah mulai menciumnya, terjadilah dalam sedetik keduanya tidak menyadarinya. Saat bibir mereka bertemu mereka berdua merasakan sensasi yang tidak diketahui di tubuh mereka. Dan mereka berbagi momen ini untuk waktu yang lama. C13 First Cultivation Partner. Iklan oleh Pub Future. Ayah, kamu mengatakan bahwa sekte lembah 100 racun berada di balik serangan ini, Sulin melihat ke arah ayahnya Suwan yang duduk di depannya di aula yang luas. Hanya sedikit penjaga yang terlihat berdiri di setiap sudut aula. Mereka semua adalah staf yang berdiri seolah-olah mereka adalah sejenis robot. Ya, Yohan beruntung dia selamat. Setelah diracuni oleh racun 100 lembah, Suwan memejamkan matanya dan menyentuh janggut putih panjangnya. Mendengar kata-kata itu Sulin kencangkan yang pertama, ibu-ibu bajingan itu, aku akan hancurkan seluruh sektor mereka. Beraninya mereka mencoba membunuh anakku Yohan, mereka melupakan kebaikan yang aku tunjukkan pada mereka dan selamatkan sektor mereka sekali. Sulin menjadi marah dan mengertakkan gigi. Jangan gegabah, segalanya tidak mudah. Tampaknya, klan Nicholas dan Nicole ada di balik semua ini, sekte 100 lembah hanyalah pion dari adegan mereka, aku akan menangani hal-hal itu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Suwan menanggapi putranya dan menepuk pundaknya. Tapi ayah, Sulin mengepalkan tinjunya tetapi melihat tatapan marah di wajah Suwan, dia mengontrol dirinya sendiri dan menganggukkan kepalanya. Sementara itu, Yohan dan dia sedang duduk di tempat tidur, sedangkan wajah dia merah seperti tomat matang, dan Yohan juga merasa malu. Beberapa saat sebelum mereka saling berciuman di tengah panasnya momen. Maafkan aku, dia mencondongkan kepalanya ke arah Yohan dan mengucapkan kata-kata itu, mendengar kata-kata itu dia tersenyum padanya, itu terjadi di saat yang panas, tapi aku tidak menyesal, jujur saja padamu, jawabnya dia. Mendengar kata-kata itu dia tersenyum getir, tapi aku hanya orang biasa, jadi kupikir kamu menyesal tersentuh olehku, ucapnya sambil memandang ke arah wajah tampannya. Aku tidak akan pernah menyesal bersamamu, dia mengelus kepalanya, dan saat berikutnya dia menyentuh bibir rosinya lagi dengan jari-jarinya yang lembut. Dan saat berikutnya perlahan tubuhnya mendekati tubuhnya. Dia sekarang begitu dekat sehingga dia bisa mencium aroma maskulinnya, merasakan napas hangatnya menggelitik kulitnya, dan mendengar detak jantungnya berdetak selaras dengan detak jantungnya. Dan saat berikutnya bibir mereka bertemu lagi. Setelah beberapa saat kemudian Yohan mengelus kepalanya, lihat, aku tidak melihatmu sebagai orang biasa, aku suka bersamamu, dia menanggapinya sambil menyentuh bibir kemerahannya. Jantung dia berdebar semakin kencang. Tubuhnya merasakan sensasi dingin. Sementara itu, iklan oleh Pub Future. Dia dan Yohan mendengar ketukan di pintu kamar mereka, dan detik berikutnya mereka berpisah. Dan dia pun pergi membuka pintu. Saat dia membuka pintu, dia terkejut, ternyata Nona Alena berdiri di luar kamar Yohan. Nyonya, dia membungkuk ke arahnya, melihat dia seperti itu Alena tertawa kecil dan mengelus kepalanya. Bagaimana kabar anakku? Apakah dia merasa lebih baik? Alena melihat ke arah dia. Ya Tuan Yohan baik-baik saja, dia sudah sadar, jawab dia sambil tersenyum, dan selamat datang Nona Alena di dalam kamar. Ibu, ucapnya sambil memandang ke arah Alena, melihat Yohan Alena memeluknya dan mengelus kepala Yohan, kukira aku kehilanganmu nak, jawabnya pada Yohan sambil air mata mengalir dari mata birunya yang dalam. Ibu, aku baik-baik saja, maaf telah membuatmu khawatir padaku, ia menyeka air mata ibunya dan mencium kening Alena. Alena tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dan ia memandang ke arah dia yang berdiri di samping Yohan, ayo duduk di sini aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Alena menoleh ke arah dia, mendengar kata-kata itu ia menganggukkan kepalanya dan mengambil tempat duduk di samping Alena, dan saat berikutnya dia melihat ke arah Yohan. Yohan dia gadis yang baik, dia mengkhawatirkanmu ketika kamu diserang oleh para bajingan itu, kenapa kamu tidak mengambil dia sebagai rekan kultivasimu, dengan begitu tidak ada yang berani melihat ke arahnya, dia akan aman untuk menjadi milikmu rekan budidaya, dan kamu belum mempunyai pasangan. Alena menghela nafas panjang dan melihat ke arah Yohan. Mendengar kata-kata itu dia tercengang, menjadi mitra budidaya pewaris klan Lin, bukanlah suatu prestasi mudah yang bisa diperoleh dengan mudah, namun wajahnya menjadi pucat karena dia bukan anggota sekte dan klan terkenal manapun, kenapa Yohan harus melakukannya? Repot-repot menganggapnya sebagai mitra budidaya, pikirnya. Iya ibu, aku tidak ada masalah dengan itu, dan detik berikutnya kata-kata yang keluar dari mulut Yohan itu membuatnya menoleh ke arah Yohan yang sedang tersenyum melihat ke arahnya, dan detik berikutnya matanya menjadi berkaca-kaca. Di sisi lain Alena tersenyum mendengar jawaban Yohan. Jaga dia baik-baik, dia mengelus kepala Yohan, dan mengalihkan pandangannya ke arah dia. Mulai sekarang kamu adalah anggota klan Lin dan mitra budidaya pertama Yohan, kamu sangat beruntung anakku memilihmu. Alena tersenyum dan mengambil cincin dari cincin dimensinya dan memberikannya kepada dia. Inilah bukti bahwa kamu adalah salah satu dari kami mulai sekarang, Alena menanggapi dia, dan memasangkan cincin itu ke jarinya. Aku akan melayaninya dengan sepenuh hati, kata dia sambil menatap mata Alena. Alena tersenyum mendengar perkataan itu. Iklan oleh Pub Future. Memang kamu adalah pilihan yang baik untuk Yohan, jawabnya dan beberapa saat kemudian dia meninggalkan ruangan meninggalkan keduanya.
Apakah kamu bahagia? Kamu bukan orang biasa lagi, kamu adalah partnerku mulai sekarang. Dia tersenyum dan menyentuh pipi kanan dia dengan lembut dan menanggapinya. Aku tidak akan pernah mencintai kebaikan yang kamu ingat padaku hari ini. Aku sangat bahagia. Kamu tidak hanya menyelamatkanku dari orang-orang itu tetapi kamu membawaku ke dalam klanmu. Aku berterima kasih padamu. Dia memeluknya erat dengan senyum cerah di wajahnya. Selamat kepada tuan rumah karena mitra budidaya pertama Anda telah didirikan. Semua status plus 200. Nama, Johan Lin. Tingkat budidaya, alam kebangkitan tubuh tingkat keempat. Jenis budidaya, penggarap ganda penggarap kirilis debut bab ini terjadi di N0V3L garis bawah B1N. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Kecepatan, 260. Daya tahan, 200. Karisma, 250. Kekuatan fisik, 280. Kepemilikan, 1/5. Bab 14 Keputusasaan. Iklan oleh Pub Future. Haha, bagus sekali bocah itu akan mati dengan menyedihkan. Kematian yang tidak pernah dia duga. Nicholas memandang ke arah pria yang berdiri di depannya. Dialah yang menyerang Johan. Dia akan segera mati, tuanku, tapi wanita jalang itu lolos dari seranganku, jawabnya pada Nicholas sambil mengertakkan gigi. Jangan khawatir, tidak masalah, aku ingin melihat bagaimana reaksi klan Lin. Nicholas tersenyum dan melemparkan kantong ke depan pria itu. Bab ini awalnya dibagikan melalui novel BJN. Terima kasih, tuanku, Anda sangat murah hati, pria itu menjawab Nicholas. Sementara itu, sembunyilah di suatu tempat, klan Lin sudah bergerak setelah semua pewaris mereka dibunuh oleh seorang pembunuh. Nicholas menyeringai dan memperingatkan pria yang melihat ke arahnya. Iya tuanku, jawabnya dan menghilang sesaat kemudian meninggalkan Nicholas di belakang tempat itu sendirian. Haha, sampah yang berani menantangku berarti mati. Nicholas tertawa dan mengepalkan tangannya. Sementara itu, kamu terluka, istirahatlah, dia menatap mata Johan, dan mendukungnya untuk tetap bangun dari tempat tidurnya, dia mendukungnya dan membawanya ke jendela kamarnya, dan saat berikutnya hembusan angin menyambutnya. Iklan oleh Pub Future. Aku baik-baik saja dia, aku sudah memutuskan sesuatu, dia menatap ke arah wajah cantik putih dia sambil tersenyum, mendengar perkataan itu dia menatap ke arah Johan dengan tatapan bingung di wajahnya. Apa yang kamu maksud dengan itu, apa yang kamu putuskan, dia menjawabnya, sambil memegang tangannya di pelukannya, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah langit yang indah. Saya tidak akan pergi ke Sekte Bunga Dewa, setidaknya untuk saat ini, saya akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Saya tahu ayah mungkin akan marah dengan keputusan saya, tetapi saya akan mengatur semuanya dalam perjalanan saya, jelasnya dia apa dia ingin melakukannya. Dia tersenyum mendengar kata-kata itu, aku bahagia asal itu membuatmu bahagia, dan kuharap Tuan Su Lin mengerti keinginanmu. Terima kasih aku senang kamu mengerti, jawabnya pada dia dan mengelus kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Mendengar kata-kata itu dia menggelengkan kepalanya dan menatap matanya, saya telah memutuskan bahwa saya juga akan memulai kultivasi saya tidak ingin merasakan keputusasaan yang sama seperti yang saya rasakan ketika panah itu mengenai Anda dan saya pikir saya kehilangan Anda, jadi aku memutuskan untuk menjadi cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri dan melindungi orang-orang yang aku cintai, ucapnya dengan senyuman di wajahnya. Saya senang Anda telah memutuskan hal-hal yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda, jadi metode kultivasi mana yang akan Anda ikuti, katanya. Mendengar kata-kata itu wajah dia menjadi merah dan dia memandang ke arah Johan dengan raut wajah menggoda, saya memutuskan untuk mengikuti metode inovatif ganda, dan kamu sudah menjadi rekan saya yang membuat saya lebih mudah untuk mengikuti algoritma inovatif ganda, jawabnya. Kalau begitu kenapa kita tidak tidur bersama malam ini? Ibu sudah menyediakan kamar di samping kamarku, jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Johan tersenyum padanya, dia tersenyum dan menatap matanya. Iklan oleh Pub Future. Baiklah aku tidak ingin tidur sendirian, dan lebih baik aku tinggal bersamamu kalau tidak aku tidak akan tidur nyenyak. Wajahnya menjadi pucat saat menuliskan kata-kata itu. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja, bajingan itu membuat kita lengah dan aku tidak punya waktu untuk bereaksi dengan baik terhadap serangannya, tapi membuat kita berdua selamat, dia menyentuh wajahnya. Tapi tetap saja aku tidak ingin kamu meninggalkanmu sendirian, jawabnya. Sementara itu, apakah kamu menemukan sesuatu tentang itu? Su Lin memandang ke arah pria yang sedang berlutut, yang mengenakan topeng dan jubah hitam. Iya, Tuan dia berasal dari pembunuh sekte lembah racun, yang disewa oleh Nicholas untuk membunuh Tuan muda bersama dengan gadis dia yang melarikan diri dari genggaman mereka, dan Tuan Johan menghajar orang-orang itu sehingga dia merasa memaksimalkan dan menyewa salah satu yang paling kejam, pembunuh yang terkenal membunuh targetnya dengan racun dan tidak ada yang bisa hidup setelah diracuni olehnya. Pria itu menjelaskan semuanya kepada Tuan Su Lin. Bajingan-bajingan itu mereka semakin sombong, bahkan mereka berani mengirim pembunuh untuk membunuh anakku, aku akan melipat gandakan seluruh sekte lembah racun sampai ke akar-akarnya. Suatu ketika nenek moyang kita membantu sekte lembah racun untuk menyelamatkan mereka dari pemusnahan, tapi mereka memaafkan kebaikannya, yang kami tunjukkan kepada mereka, dan bersekongkol melawan kami dengan bantuan Nicholas. Patriark Su Lin mengencangkan dan menghela napas dalam-dalam. Pastikan berita tentang anakku masih hidup tetap di klan kami, dan tingkatkan keamanan di sekitar kamar anakku. Su Lin memandang ke arah pria bertopeng itu dan memberikan perintah. Mendengar perintah itu dari mulut Su Lin dia mengangguk dan menghilang dari ruangan itu. Kamu terlihat sangat cantik dengan jubah biru ini, Johan memandang ke arah dia. Dan dia tersenyum, saat dia sedang berbaring di tempat tidur di sekitarnya. Iya Nona Alena berikan aku baju, cantik sekali, jawab dia sambil terkekeh. C15A Night with dia, +18. Iklan oleh Pub Future. Aku sungguh senang tidak terjadi sesuatu yang serius padamu, kalau tidak aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadap diriku di cermin, dengan lembut dia membelai jemarinya di dada Johan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu, aku pasti akan membayar kembali 100 kali lipat apa yang mereka berikan kepadaku, dia dengan lembut menyisir rambut dia dengan jari-jarinya. Sementara dia merasa malu di sampingnya, melihat ini dia terkekeh dan mengangkat kepalanya ke arahnya, dia mengambil nafas berat saat dia berada beberapa inci dari bibirnya. Dia kini begitu dekat sehingga dia bisa mencium aroma tubuhnya, merasakan napas hangatnya menggelitik kulitnya, dan mendengar detak jantungnya yang berdetak selaras dengan detak jantungnya. Dan saat berikutnya bibir mereka bertemu, dia merasakan kelembutan bibir lembut kemerahannya. Dia tidak pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya, dan dia dengan lembut menyentuh kepalanya dari belakang saat mereka berdua berciuman dengan penuh gairah. Johan, dia mengerang dan menariknya lebih ke arahnya karena dia ingin merasakan kehangatan tubuhnya. Tangan Johan juga menuju ke pinggangnya sambil menarik dia ke arahnya saat mereka berdua saling berciuman. Dia meletakkan sikunya di samping kepalanya untuk mendekat saat mereka berciuman. Tubuh mereka hampir saling bersentuhan. Biarkan aku membantumu melepaskan jubahmu, dia berbisik di telinga dia menganggukkan kepalanya sementara kemerahan terlihat di wajahnya saat dia mengizinkannya untuk menanggalkan pakaiannya.
Mendengar kata-kata itu dia tersenyum dan mulai menanggalkan pakaiannya, dan saat berikutnya tubuh giok putih dia yang tak tertandingi muncul di depan matanya. Dia dengan gugup melihat ke arah yang berbeda sementara tangan kirinya menutupi vaginanya dan dia mencoba untuk menutupi vaginanya, payudara besar dengan tangan kanannya dan menghindari tatapannya. Melihat ini dia terkekeh dan mulai melepaskan jubahnya, dan saat berikutnya dia mendekati dia. Dan berbaring di sampingnya, dia menoleh ke arahnya. Kali ini dia mengangkat kepalanya dan mulai menciumnya, setelah beberapa saat kemudian dia mencium lehernya saat dia mulai mencapai pantatnya, ketika dia menyadari bahwa lidahnya mencapai pipi bawahnya, dia mulai terengah-engah dan pahanya mulai meremas kepalanya. Iklan oleh Pub Future. Terangnya dan meraih kepalanya, dan Johan mulai memasukkan lidahnya ke dalam vaginanya. Vaginanya mulai mengeluarkan cairan dan menjadi basah, dan dia merasakan kenikmatan di sekitar guanya saat lidahnya berdenyut-denyut di vaginanya. Apakah kamu siap? Dia berbisik padanya. Dia tidak lagi berpikir untuk berhenti atau menolak dan dia ingin melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Sekelilingnya mulai merasakan kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bersikaplah lembut padaku, dia berbisik di telinga. Jangan khawatir kamu akan baik-baik saja, bisiknya. Mendengar kata-kata itu dia menganggukkan kepalanya, jantungnya berdebar sangat kencang saat dia membuka kakinya. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke NOVEL-BIN. Dia masih merasa malu berada di persaudaraan, melihat ini dia langsung tidak memasukkan P3 nisnya ke dalam V4 ginanya dia ingin membuatnya nyaman. Jangan khawatir, kami akan melakukannya perlahan-lahan, katanya karena melihat bahwa dia takut melihat penisnya yang besar, itu agak kesalahpahaman meskipun usianya masih muda, adik laki-lakinya sudah sangat besar. Dia melihat ke potret dan akhirnya membuka kakinya, tapi hanya sedikit, perlahan mengarahkan tangan ke titik manisnya. Dia menggoda bibir bawahnya, tidak langsung memasukinya. Mereka saling menatap dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengangguk. Tanpa tertunda lagi, dia dengan terampil mulai menyentuh bibir bagian dalam wanita itu. Iklan oleh Pub Future. Johan, rintihnya dan sentuhan spray dengan sangat erat. Cara dia menggerakkan jari-jarinya membuatnya merasa seperti berada di surga, tubuhnya menjadi lebih sensitif seiring berjalannya waktu, dia akhirnya menyentuh bagian paling sensitif dari tubuhnya, dia dengan lembut menyentuh lubang kecil berwarna merah muda itu. Dan saat berikutnya dia memasukkan ujung kecil ke dalam guanya. Johan, Dia merasa seperti baru saja disambar guntur, pahanya meremas erat tangannya di tempat gua, namun jari-jarinya tidak pernah lagi bergerak di tempat itu, dia mengerang dengan sangat keras. Tapi detik berikutnya dia merasakan sesuatu yang besar menyentuh guanya, dan mengisyaratkan ke arah kontol Johan, dia mulai menggesekkan P3 nisnya ke guanya yang licin. Johan. Dia mengerang saat naganya bergesekan dengan guanya dengan langkah cepat membuatnya semakin basah. Dia ingin meraih naganya yang hendak memasuki guanya, namun pada saat berikutnya, dia merasakan naga besar memuncak melalui kakinya. Mata berkaca-kaca saat naganya memasuki guanya. Bab 16 malam bersama dia bagian 2+18. Iklan oleh Pub Future. Melihat dia kesakitan, Johan menghentikan gerakannya, dan menunggu beberapa saat, dan perlahan mendorong ujung tongkatnya ke dalam guanya. Dia menggigit bibirnya karena rasa sakit yang luar biasa, air mata muncul di sudut matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan selaput darahnya perlahan terkoyak oleh dik Johan yang kental, dan darah merembes melalui celah kecil yang tersisa di guanya. Johan menghentikan gerakannya dan setelah beberapa saat kemudian dia perlahan mulai melakukan gerakannya. Besar, sakit tapi terasa enak, dia mengerang dan menangis secara bersamaan. Dan saat berikutnya, lengan ramping Johan memeluknya dengan lembut, dan dia menutup matanya saat mulutnya perlahan meraih bibir lembutnya. Melihat ini dia menelan ludahnya dengan gugup, dan tidak menahan ciumannya dan juga menutup matanya sendiri. Bibir keduanya menyatu dengan lembut saat Johan sedang memijat payudaranya untuk membuatnya merasa lebih nyaman dan berusaha meringankan rasa sakitnya. Tubuh dia bergetar saat bersentuhan ketika tubuh telanjangnya menyentuh tubuhnya, saat ia berbaring di atasnya sambil memijat payudaranya. Johan butuh beberapa saat, setelah beberapa saat kemudian, dia menyerbu lidahnya ke dalam mulutnya dan, dia merasakan ada benda licin menyerbu mulutnya. Dia dengan penuh semangat menanggapi ciumannya. Sementara itu, dia bisa merasakan sensasi kesemutan di antara kedua kakinya dan Johan menyadarinya. Bibir bawahnya meremas jalannya yang menggembung tebal, penisnya masih berada di dalam vaginanya. Dan saat berikutnya Johan mulai melakukan gerakan dari pinggulnya, dia mempercepat langkahnya. Saat dia mulai memasukkan jalannya yang kaku ke dalam guanya yang basah, dia mulai membuat suara. Dia mengeluarkan erangan dahsyat saat ia merasakan sesuatu yang lembut namun keras masuk jauh ke dalam V4 ginanya, yang membuat tubuhnya bergetar hebat, terasa seperti ada aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan Johan semakin mengencangkan gerakan pinggulnya karena rasa sakitnya telah hilang sepenuhnya, dan naga kecilnya menjadi semakin ganas setiap kali dia masuk jauh ke dalam guanya. Gelombang, suara rintihan erotis dia membuat Johan menggila, dia menyodorkan guanya dengan sangat keras. Iklan oleh Pub Future. Air limbah nuklir Fukushima telah dilepaskan. Sekarang apa? Air limbah nuklir Fukushima telah dilepaskan. Sekarang apa? Wawasan CNA. Beri aku lebih banyak, Johan lebih keras. Masuk lebih dalam, dia tiba-tiba meraih pinggang Johan dan menariknya ke arahnya, naganya mencapai bagian yang lebih dalam dari guanya sekarang, dia tanpa malu-malu memohon lebih. Dia tidak bisa lagi merasakan sakit, hanya kesenangan yang luar biasa. Pikirannya dengan cepat menjadi kosong, dan tak lama kemudian, satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan hanyalah sensasi terbakar di V4 ginanya dan kenikmatan mendalam yang menyertainya. Satu-satunya suara yang terdengar di dalam ruangan saat ini hanyalah rintihan menawan dan nafas berat dia, suara cipratan air dan hentakan daging. Lebih keras. Aku ingin lebih keras. Dia memohon lebih banyak sambil memeluk erat leher Johan. Mendengar kata-kata dia mulai melaju lebih cepat dan lebih cepat tanpa ada tanda-tanda kelelahan bahkan setelah menyodorkan secara intensif selama beberapa menit, kepala naganya dengan keras membentur ujung lubangnya berulang kali, seperti palu yang menghantam dinding. Memeknya mulai semakin meremas seiring berjalannya waktu. Dan saat berikutnya, aku datang, setelah menutup kepalanya ke belakang dan berteriak dengan lidah menjulur keluar dari mulutnya, tubuhnya langsung melepaskan kendalinya, dan sejumlah besar cairan kemudian menyembur keluar dari pantatnya. Dan tak lama kemudian cairannya menjadi semacam energi dan diserap oleh tubuh Johan. Namun, Johan tidak menghentikan gerakannya dan terus menusukkan batangnya yang seperti baja ke dalam dirinya, karena dia juga hampir mencapai klimaksnya dari kekuatan isap yang kuat dari V4 ginanya. Hal ini hanya semakin membangkitkan nafsu dia dan meningkatkan kepekaannya, menyebabkan dia terus mengeluarkan cairan tanpa ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Dan beberapa saat kemudian dia menciumnya dan mengeluarkan naganya dari guanya. Dan tiba-tiba sebuah pemberitahuan terngiang di pikiran membuatnya tersenyum.
Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat kelima. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat keenam. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat ketujuh. Iklan oleh Pub Future. Apa yang terjadi dalam pemilihan Perdana Menteri Thailand? Apa yang terjadi dalam pemilihan Perdana Menteri Thailand? Wawasan CNA. Ding. Nama, Johan Lin. Tingkat budidaya, alam kebangkitan tubuh tingkat ketujuh. Jenis budidaya, kultivator ganda kultivator Qi. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Kecepatan, 140. Kekuatan fisik, 310. Garis bawah, dasar budidayanya langsung melonjak 3 tingkat lagi, mencapai alam kebangkitan tubuh tingkat 7. Dia merasakan kekuatan gelombang di tubuhnya dan saat berikutnya naga kecilnya mulai melonjak lagi. Bab ini memulai debutnya melalui NO, Vel BIN. Melihat hal tersebut dia tertawa kecil dan dia mendekati naga kecilnya dan dengan lembut mulai menjilatinya dengan lidahnya membuat naga Johan semakin keras dan kaku. Setelah beberapa saat menikmati jalanannya yang tebal, dia mengamati ke arahnya. Melihat ini dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Kamu ingin putaran kedua ya? Ayo lakukan ini, kita baru saja mulai, Johan memegang erat pinggang rampingnya sambil mengangkatnya ke udara. Dan saat berikutnya jalan tebal memasuki guanya dan dia mulai mendorong semakin cepat. Dia memegang tangan di bahunya saat dia mencium Johan. Itu adalah pemandangan yang patut dilihat di mata Johan. Cara payudara indahnya bergoyang-goyang dan suara pantatnya yang membentur kakinya membuat Johan semakin keras saja. Ah, aku sayang Johan, rintihnya sambil mencium Johan. Saat mereka berdua menikmati musim ini dengan sepenuh hati. Dan saat berikutnya dia membisikkan sesuatu yang membuat dia tersipu malu. C17 A Night with Dia Part 3, 18+. Iklan oleh Pub Future. Kontol Johan berdenyut-denyut di dalam gua dia, bokongnya bergerak naik turun seirama. Beberapa saat kemudian, tangan Johan meraih pantatnya, dan dia membisikkan sesuatu sambil meremasnya. Aku akan datang, aku isi perutmu dengan yang kiku dan pastikan kamu berkultivasi. Setelah musim kultivasi kita selesai, kalau tidak kamu akan hamil anakku, bisiknya di telinganya membuatnya semakin malu. Dia menganggukkan kepalanya saat dia merasakan penisnya menjadi lebih ganas sementara Johan meremas pantatnya dengan tangannya, dia merasa berada di awan 9. Dan saat berikutnya Johan menyeringai melihat dia seperti itu, dia benar-benar tenggelam dalam nafsu, yang membuat Johan bekerja lebih keras. Dan dia mulai mengencangkan kecepatan adiknya ke dalam vaginanya. Ha gelombang, terangnya saat dia merasakan penisnya mulai mencapai bagian dalam guanya. Ketat sekali, vaginamu membuatku marah. Aku ingin cium di dalam dirimu. Ha gelombang jangan berhenti, air mani di dalam diriku. Ah gelombang air mani di dalam diriku gelombang, Johan. Dia mencoba untuk diam, tapi dia merasa terlalu nyaman karena penis Johan yang panjang dan kekar menggesek jauh di dalam lubang sempitnya. Kakinya melingkari pinggangnya, sementara tangannya memijat pantatnya. Dia terus meremasnya setiap kali dia mendorong. Dan dia mulai mencium lehernya, yang memberinya lebih banyak kesenangan saat dia mulai menggosokkan tubuhnya ke tubuhnya sementara penisnya menembus vaginanya yang ketat. Merasakan cara dia meremas dan menidurinya membuatnya merasa seperti kehilangan akal sehatnya, tapi dia tidak ingin itu berakhir. Ha gelombang di sana gelombang di sana gelombang. Ya gelombang tolong jangan berhenti. Ah gelombang aku akan cium gelombang jadikan aku cium Johan. Iklan oleh Pub Future. Johan mulai menyodorkan kuat-kuat ke dalam V4 ginanya yang sempit, membuatnya ingin menjerit setiap kali disodorkan. Oh ya, dia tidak bisa mengendalikan pinggangnya. Gua panasnya begitu erat hingga mencengkeram adik laki-lakinya saat dia dengan cepat menggosokkannya ke dalam dirinya. Rasanya sangat menyenangkan dia merasa seperti akan cium dan saat berikutnya Johan kencangkan cengkeramannya di pantatnya. Johan berada di batasnya, dia sedikit menarik penisnya dan menusuknya lagi, kali ini lebih dalam dari sebelumnya, dan dia tidak berhenti, dia mulai mendorong lebih cepat dan lebih dalam ke dalam guanya. Ah gelombang, dia mengerang dia juga berada di batas kemampuannya melihat ini. Dia akhirnya menembakkan susu putihnya ke dalam bomnya. Tubuh mereka saling menempel erat saat keduanya tersentak dari klimaksnya. Dengan setiap sentakan, Johan melepaskan air mani lagi ke dalam vaginanya yang panas dan kencang. Yang membuat dia mengerang, dia mengisi guanya dengan yang Qi-nya. Dan mulai menyerap yin Qi-nya dari tubuhnya, dan mereka berdua duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Ayo istirahat, dia pastikan untuk menyerap yang Qi-ku, katanya. Melihat ke belakang, dia duduk di belakang dengan punggung baris saling menyentuh, saat dia membimbingnya karena ini adalah pertama kalinya dia menguatkan, tidak ingin mengambil risiko yang menghamilinya. Dan dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri jadi dia berpura-pura menyerap yin Qi-nya, meskipun dia tidak mengalami peretasan ganda tetapi dia mengetahui cara kerja peretasan ganda. Jadi Johan tidak mau menjelaskan tentang dia memiliki sistem di tubuhnya jadi dia hanya berpura-pura sedang menyerap energi yin sementara dia mulai menyerap energi yang miliknya. Gelombang. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat 8. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat ke-9. Iklan oleh Pub Future. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil menembus alam kebangkitan tubuh tingkat ke-10. Selamat, tuan rumah, Anda telah mencapai hambatan menuju kebangkitan tubuh nyata. Selamat kepada tuan rumah karena membuka 2 fitur, kekuatan mana, dan karisma. Ding. Nama, Johan Lin. Tingkat budidaya, alam kebangkitan tubuh tingkat ke-10. Jenis budidaya, kultivator ganda kultivator Qi. Warisan, tidak ada L1 terlihat menjadi tuan rumah kemunculan pertama bab ini di N0 Vel B1N. Garis keturunan, tidak ada. Mob, 200. Karisma, 60. Kecepatan, 320. Kekuatan fisik, 480. Ini luar biasa, akhirnya saya mencapai kemacetan dalam satu malam, mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam berikutnya. Dia berpikir dalam hati melihat layar biru di depan memutar di mana dia menemukan 2 fungsi baru muncul di antar muka sistemnya, dia sudah memainkan game tersebut di bumi sehingga dia memahami status baru ini. C18 A Night with Dia Final, 18+. Iklan oleh Pub Future. Johan melihat status di antar muka sistem, dia tidak menyangka bahwa budidaya ganda akan sangat membantunya. Dia melihat ke belakang dia yang masih berkultivasi melalui esensi yang miliknya. Dia sedang berpikir keras sementara tubuh telanjangnya yang tiada taraf sedang melihat keluar dunia, melihat dia seperti ini adik laki-lakinya mulai bergerak-gerak Johan melihat ke arah adiknya. Diam, kendalikan dirimu, dia sedang mengolahmu, bajingan, katanya sambil melihat ke arah tongkatnya yang tebal.
Sementara itu, tiba-tiba kultivasi dia mulai meningkat dengan kecepatan kilat dalam sekejap dia mulai menerobos alam kebangkitan tubuh di bawah umur, dia menghancurkan dua alam di bawah umur dalam waktu 1 jam saat dia mulai berkultivasi untuk alam kecil ketiganya. Wow, dia melakukannya dengan mudah. Saya tidak pernah menyangka dia memiliki ketenangan seperti ini selama berkultivasi, tubuhnya basah oleh keringat. Pikirnya dalam hati melihat kemajuan mengerikan dia. Setelah beberapa saat, kemudian dia membuka matanya dan memiringkan kepalanya ke belakang, dan memandang ke arah Yohan yang sedang menatapnya dengan senyum cerah di wajahnya. Selamat, dia telah mendapatkan terobosan, akhirnya kamu mencapai alam jiwa kebangkitan tubuh tahap keempat. Aku turut berbahagia untukmu, ucapnya sambil menatapnya. Mendengar kata-kata itu, dia tersenyum indah dan mendekatinya di tempat tidur di mana dia duduk dalam posisi lotus, dia menyilangkan tangannya di sekelilingnya dan duduk di pangkuannya. Terima kasih, aku merasakan gelombang energi yang kuat di tubuhku, aku merasa indraku menjadi lebih tajam. Dia berkata sambil menatap mata birunya, mendengar kata-kata itu dia menganggukkan kepalanya sambil melihat ke arah dua melon besar dia. Apakah kamu siap untuk putaran kedua? Dia berkata sambil memperhatikan tatapan Gohan dan dia merasakan adik laki-lakinya menyentuh bagian bawah guanya dengan lembut, tubuhnya hampir bereaksi terhadap sentuhan dia. Johan tersenyum mendengar kata-kata itu dan dengan lembut dia meletakkan tangannya di pantat dia dan dia menariknya ke arahnya dan seketika payudara kanannya menyentuh bibirnya, dia dengan lembut mulai menjilati payudara kanannya sementara tangannya dengan lembut mulai membelai pipi pantat kiri dia. Dia merasakan sensasi kesemutan di antara pahanya, tangannya dengan lembut menuju ke arah dik Johan dan dia mulai memijat dengan lembut, adik laki-lakinya mulai bereaksi terhadap tangan dia, dan ukurannya mulai bertambah. Iklan oleh Pub Future. Insight Indonesia pindah ke ibu kota baru Nusantara, siapkah rakyatnya? Insight Indonesia pindah ke ibu kota baru Nusantara, siapkah rakyatnya? Wawasan CNA. Sedangkan Johan sedang menghisap payudaranya sementara kedua tangannya mulai memijat kedua pipi bokongnya. Gelombang-gelombang gelombang. Dia mengerang dan vaginanya mulai basah, dan dia dengan lembut mulai menggosok guanya dengan penisnya. Seluruh tubuh dia mulai bereaksi dengan sentuhan adiknya. Bibir kemerahannya mulai mencium bibir Johan, dan mereka berdua mulai berciuman dengan sabar sementara Johan meningkatkan kecepatannya. Adik laki-lakinya mulai bergesekan lebih cepat ke guanya, sementara dia merasakan basah di sekitar tipnya, dan saat berikutnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan naga kecilnya masuk ke dalam vaginanya sambil merobek vaginanya. Dia menggigit bibirnya dan mulai menggerakkan bokongnya, seirama Johan tersenyum dan berbaring di kasur sementara dia masih menaiki diknya. Dia meningkatkan kecepatannya dan menegakkan kepalanya, dan mulai mencium Johan sambil menggerakkan pinggulnya dengan kuat ke atas. Seluruh ruangan mulai menggema seperti ada yang memukul udara. Adik laki-laki Johan mulai bergerak-gerak di dalam guanya setiap kali adik laki-lakinya memukul bagian dalam rahimnya. Dan saat berikutnya vaginanya mulai meremas penisnya saat dia hendak cium. Johan tersenyum dan dia juga mulai menggerakkan pinggulnya untuk menambah kenikmatan. Dia merasakan sensasi dingin dan menyenangkan di bawah vaginanya dan meletakkan kedua tangannya di bahu Johan dan meremasnya saat dia cium lagi. Beban yinnya mulai mengalir keluar dari guanya, dan dia meletakkan kepalanya di atas suci Johan, sementara penisnya masih bergerak-gerak di dalam guanya. Johan dengan lembut menyisir rambut dari jari-jarinya, saat dia berbaring di atas kesuciannya. Sementara tubuh Johan mulai menyerap energi yin. Dia sudah berada di tantangan dalam dunia kebangkitan tubuh. Selamat, tuan rumah, Anda telah berhasil menerobos alam penguatan tubuh tingkat pertama. Iklan oleh Pub Future. Ding, nama, Johan Lin. Tingkat budidaya, alam penguatan tubuh tingkat pertama. Jenis budidaya, kultivator ganda kultivator Ki. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Map, 300. Karisma, 70. Kecepatan, 380. Kekuatan fisik, 510 N0 Vel BJN, menjadi pembawa acara rilis perdana bab ini. Aku mencapai alam penguatan tubuh, pikirnya sambil merasakan energi mengalir melalui tubuhnya menuju adik laki-lakinya dan dia mulai bergerak-gerak di dalam gua dia dengan agresif. Dia menelan ludah gugup saat merasakan kekuatan adik laki-lakinya di dalam dirinya, dia melihat ke potret dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tolong santai saja aku, sambil menatapnya karena dia tahu bahwa dia katanya akan menghancurkan guanya dengan naganya. Johan melihat tersenyum wajahnya yang cantik namun gugup. C19 Xiao Feng. Iklan oleh Pub Future. Pada suatu pagi Johan membuka matanya dan mengarahkan ke dia yang sedang tidur di sana, melihat wajah cantik dan lembutnya, dia mencium keningnya dan saat berikutnya meninggalkan tempat tidur. Setelah mengganti pakaiannya dia meninggalkan ruangan dan mulai berkeliaran di sekitar klan Lin. Hari ini ada sesuatu yang berbeda dari lingkungannya, seluruh klan berada dalam kekacauan, semua orang berlari ke sana kemari seperti sedang mempersiapkan sesuatu, ada yang salah dengan Lin Clan, kenapa semua orang terburu-buru, ada sesuatu yang terjadi di sini yang aku tidak tahu, pikir Johan dalam hati sambil memutar mengarah ke Ana. Dia memanggil Ana dari belakang, mendengar ada yang direndam, Ana menutup kepalanya dan melihat Johan berdiri di belakangnya. Ekspresi wajahnya menjadi kaku melihat Johan, dia menelan ludahnya, "Tuan, apa yang kamu lakukan di luar kamarmu? Kamu seharusnya beradalah di tempat tidur. Jika Tuan Sulin dan Nyonya Alena menemukanmu di sini mereka akan membuatmu marah." Ana menjadi kaku melihatnya dan di sini pemandangan ke sana kemari melihat sekeliling. Melihat wajah Ana yang khawatir Johan terkekeh dan mengelus kepalanya, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tapi apa yang terjadi di sini? Hari ini ada sesuatu yang sangat berbeda dengan klan, apakah ada sesuatu yang terjadi di sini?" Johan meminta Ana melihat sekeliling yang semuanya sedang terburu-buru dan memanggil seluruh klan. "Tuan, Anda bercandakan, besok adalah hari ulang tahun Nona Alena, dan pada kesempatan ini klan Lin mengadakan perayaan besar-besaran, dan semua klan besar kota tepian sungai berkumpul di sini, makanya semua orang sibuk." Ana menceritakan Johan, mendengar kata-kata itu wajah Johan menjadi mekar dan senyum cerah muncul di wajahnya. Iklan oleh Pub Future. Ini hari ulang tahun ibu, aku hampir mencintainya, aku harus pergi mencari hadiah untuknya. Dia menatap Ana dan mengungkapkan kata-kata itu dengan senyum pahit di wajahnya, dia berpikir bagaimana reaksinya ketika cucunya melupakannya, ulang tahun ibu tapi yang mengejutkannya, ekspresi Ana tetap tenang. Melihat ekspresi Johan menjadi bingung dan dia menatap Ana dengan menggandakan yang dalam, "Apa yang terjadi Ana, ada yang salah, kenapa kamu begitu tenang tentang hal itu? Bukannya kamu kaget kalau aku lupa hari ulang tahun ibuku?" Dia melihat ke arah wajah Ana yang tanpa ekspresi dan bertanya padanya. "Tuan, saya tidak heran, saya mengerti alasan Anda, besok berbagai ahli dari klan yang berbeda akan berkumpul di sini apalagi Anda belum pernah menghadiri acara itu sebelumnya. Yang jelas saya tidak terkejut mendengar jawaban Anda, dan yang terpenting, Nona Xiao Feng dari klan Feng juga akan mengikuti festival ini bersama orang tuanya." Ana tersenyum pahit ke arah Johan. Pemunggahan perdana chapter ini dilakukan melalui N0 Vel BJN.
Mendengar kata Ana, seberkas cahaya menerpa punggung Yohan, jantungnya berdetak kencang hampir ia memandang ke arah Ana dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bajingan sialan itu bahkan menghabiskan ulang tahun ibunya tanpa menampakkan dirinya di hari istimewa dalam hidupnya. Yohan mengencangkan pelukan sambil menangis kata-kata itu dalam hati namun ia semakin bingung saat mendengar kalimat terakhir dari mulut Ana. Siapa si Xiao Feng itu, dan kenapa kamu memberitahuku tentang dia? Apakah dia semacam selebriti atau semacamnya? Dia menanggapi Ana dengan nada bebas riang, karena dia tidak peduli tentang Xiao Feng atau apapun. Maksudnya, dia memikirkan Yohan sebelumnya dan memakinya karena tidak mengingat hari ulang tahun ibunya. Iklan oleh Pub Future. Namun yang mengejutkannya, wajah Ana menjadi pucat dan rahangnya ternganga mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Yohan. Yohan memperhatikan hal ini dan tersenyum pada Ana. Ada yang salah kalian, apakah Xiao Feng itu terkenal atau selebritis? Apakah kamu melihat seperti aku dengan mata itu? Tuan, kamu tidak terluka di suatu tempat, kan? Bagaimana kamu bisa melupakan gadis yang kamu kagumi sepanjang hidupmu? Dan yang terpenting, klan Feng adalah salah satu klan teratas di wilayah utara ini yang memerintah kota Feng, dan klan Lin kami memiliki hubungan yang baik dengan klan Feng. Ana menanggapi Yohan dengan keseriusan terlihat dari wajah cantiknya. Wanita yang aku kagumi, pantatku, aku bahkan tidak tahu tentang wanita manapun selain dia. Tapi kenapa nama Xiao Feng ini terdengar familiar? Pikir Yohan dalam hati dan melihat ke arah Ana yang sedang menatap dengan mata penuh kasih sayang. Tuan, saya mengerti bagaimana pendapat Anda tentang dia, tetapi dia adalah dewi cantik yang dikagumi semua orang di seluruh wilayah utara. Terlebih lagi dia adalah seorang kekuatan yang kuat. Saya dapat memahami bahwa dia menolak Anda dan mempermalukan Anda di depan seluruh sekte bunga dewa itu sebabnya kamu berperilaku seperti itu. Dia melihat ke arah Yohan karena dia merasa tidak enak saat mendengar kata-kata yang dia kutuk pada dirinya yang sebelumnya. Xiao Feng ya, gumam Yohan dengan suara pelan dan meninggalkan Ana sendirian di koridor itu, tanpa menoleh ke belakang. Yang salah Tuan, kelakuannya sangat berbeda adalah efek samping dari serangan itu. Haruskah saya beritahu Nona Alena? Bisik Ana melihat Yohan yang keluar dari koridor. Bab 20 menemukan masa kini. Iklan oleh Pub Future. Setelah mengetahui hari ulang tahun ibunya, dia meninggalkan pandangan Ana dan langsung masuk ke ruang budidayanya. Dia duduk di dalam ruangan dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang dia lakukan pada Xiao Feng sehingga dia mempermalukannya di depan seluruh sekte bunga dewa? Apalagi dia akan ikut pesta ulang tahun ibu. Yohan membanting sumur di dalamnya sambil menjadi marah. Setelah beberapa saat kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan kemarahannya, tidak ada memikirkan bajingan itu. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu dan aku tidak peduli dengan Xiao Feng. Besok adalah hari ulang tahun ibuku, aku perlu mencari hadiah untuknya, katanya pada dirinya sendiri. Apa yang harus kuberikan padanya agar dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya? Ayo pergi keluar dan lihat-lihat kota agar aku menemukan sesuatu yang baik untuk ibuku. Tapi sebelum itu aku harus pergi mencari kakek, dan membayangkan bahwa aku akan mencari hadiah untuk ibu. Kalau tidak semua orang akan khawatir, pikir Yohan dan saat berikutnya meninggalkan ruang budidaya untuk mencari kakeknya. Sementara itu, sebuah gerbong sedang berjalan di dalam hutan sementara ratusan penjaga terlihat di sekitar gerbong ini mengenakan baju besi berat sambil menemani orang-orang di dalam gerbong. 3 orang terlihat di dalam gerbong, sepasang suami istri bersama dengan seorang wanita cantik. Wanita itu sudah lama rambut putih, mata biru tua, dan ciri-ciri halus serta mengenakan jubah biru. Ibu ayah kenapa kamu membuang-buang waktuku yang berharga? Sebaiknya aku tinggal di dalam kota Feng dan lingkungan sekitarnya. Apakah perlu membawaku bersamamu ke kota tepi sungai? Aku tidak ingin pergi. Xiao Feng melihat ke arah pasangan yang sedang duduk di dekatnya di dalam obrolan. Mendengar kata-kata itu mereka berdua saling memandang dan mulai tertawa. Iklan oleh Pub Future. Xiao Feng, ini hari ulang tahun bibimu dan ada berbagai klan yang datang untuk bergabung dalam jamuan makan. Bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian di kota Feng? Dan terkadang ada baiknya untuk berhenti sejenak untuk memikirkanmu jika tidak, kamu akan membahayakan tubuhmu. Dia ibu tersenyum ke arah Xiao Feng, dan mengucapkan kata-kata itu. Ibumu benar, kadang-kadang kamu harus istirahat dengan pelautmu, jika kamu tidak akan membahayakan tubuhmu, dan yang terpenting, kamu tidak ingin melihat teman masa kecilmu Yohan. Feng Yun melihat ke arah putrinya dan berkata itu kata-kata. Mendengar kata-kata itu dari mulut ayahnya, ekspresi Xiao Feng menjadi kaku. Dia memandang ke arah ayahnya dengan ekspresi acuh tak acuh, sampah itu bukan temanku, dia tidak ada ringkasan denganku, kenapa aku harus repot-repot dengan sampah yang bukan apa-apa itu? Tapi seekor semut di depanku, dia hanyalah seorang pecundang yang secara tidak sengaja terlahir di klan Lin. Xiao Feng melihat pasangan itu dan menjawab. Mendengar kata-kata itu senyum pahit muncul di wajah pasangan itu, memang mereka tidak bisa menghentikan Xiao Feng mengakui kata-kata itu, karena dia mengatakan yang sebenarnya semua orang tahu bahwa Yohan adalah sampah klan Lin. Gelombang asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB, JN. Anco, apa-apaan ini ada yang menjelek-jelekkanku di belakangku? Yohan bersin sambil mengucapkan kata-kata itu, dia berdiri di kamar kakeknya, dan dia mengetuk pintu. Iklan oleh Pub Future. Rekor musim panas terpanas di Asia dalam 174 tahun, siapkah kita hadapi gelombang panas lagi? Rekor musim panas terpanas di Asia dalam 174 tahun, siapkah kita hadapi gelombang panas lagi? Wawasan CNA. Ketuk asteris ketuk. Yohan mengomel kamar kakeknya, dia sangat gugup tetapi dia punya keberanian karena dia sudah mengambil keputusan. Dia tahu dialah satu-satunya orang yang bisa diandalkan meskipun dia sampah. Kakeknya selalu mendukungnya. Setelah beberapa saat kemudian seorang lelaki tua membuka pintunya, dia menyentuh janggut putih panjangnya dan memandang ke arah Yohan. Masuklah, aku hendak datang mencarimu tapi ada baiknya kamu ada di sini, ucapnya sambil menatap ke arah Yohan dan mengulanginya pada kesuciannya yang terkena panah namun yang mengejutkannya luka Yohan sudah sembuh di dalam 1 malam. Mendengar kata kakeknya Yohan menelan ludahnya dengan gugup, ia menjadi gelisah kenapa kakeknya ingin bertemu dengannya. Berbagai macam pemikiran mulai muncul di benak Yohan mendengar kata kakeknya. Yohan menganggukkan kepalanya dan mengikuti kakeknya dari belakang. Dia duduk di depan kakeknya dan dengan gugup memperhatikan, kakek adalah sesuatu yang penting yang ingin kamu diskusikan. Dia dengan gugup melihat ke arah kakeknya dan bertanya kepadanya, jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih keras saat dia melihat ke arah kakeknya. Bagaimana caramu melakukannya? Dalam 1 malam kamu mendapatkan terobosan lagi. Tidak hanya kamu berada di alam awal penguatan tubuh, tubuhmu juga mampu bertahan melawan 100 lembah racun. Lelaki tua itu memandang ke arah Yohan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mendengar kata-kata itu senyum pahit muncul di wajah Yohan, aku kacau, orang tua ini kejam dia melihat melalui dopaminku, pikir Yohan dalam hati sambil wajahnya menjadi pucat seperti hantu.